Pertukaran yang tidak setara. 100.000 ton makanan, ya, tapi kau harus membebaskan semua tawanan Lord Daeron, termasuk mereka yang sebelumnya kau rampas. Xiao Hong berpikir sejenak lalu melanjutkan. Itu akan membutuhkan lebih banyak makanan, kata Gao Zeji agresif, matanya dipenuhi keserakahan. Baiklah, aku akan memberimu 10 ton makanan untuk setiap orang. Xiao Hong sekali lagi mengalah. Saat ini, Xiao Hong tampak bukan lagi ibel pembasmi, melainkan pengecut yang menawar harga. Baiklah, setuju. Gao Zeji menjawab dengan senyum dingin, lalu memutus sambungan. Di sisi lain, alis Xiao Hong tetap berkerut saat ia menyaksikan layar cahaya menghilang. Ia merenung sejenak sebelum perlahan berdiri dan berjalan keluar pintu. Xiao Hong, kau bodoh sekali. Nan Peiji berkata kepada Xiao Hong dengan ekspresi tidak senang tepat saat ia sampai di pintu. Mungkin Gao Xiangzhen Yiguo tampak memanfaatkannya, tetapi Nan Peiji merasa itu ironi yang tak terhingga. Ia hampir ingin berteriak. Di sisi lain, Xiao Hong berdiri di sana, menatap Nan Peiji, terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis. Ya, memang agak bodoh, tapi tak masalah. Yang penting rakyat Lord Daeron bisa pulang. Aku telah mengalami hari-hari penyiksaan di kerajaan Gao Xiangzhen. Aku merasa tak berdaya dan sangat sulit untuk bertahan. Setelah berkata demikian, Xiao Hong membelai lembut baju besinya, mengenakan tudung hitamnya, lalu berjalan keluar. Setelah meninggalkan pusat medis Hongyan, Xiao Hong segera mengeluarkan perintah untuk memberikan Gao Xiang perawatan kemanusiaan, setidaknya menyediakan 3 kali makan sehari tepat waktu. Pada saat yang sama, rencana pertukaran tahanan Xiao Hong juga dipublikasikan. Atas ketentuan pertukaran yang tidak setara tersebut, tidak ada seorang pun di Skyrim yang keberatan, dari militer hingga pemerintah dan rakyat. Karena tidak ada seorang pun di Lord Daeron yang dapat menjamin bahwa mereka atau orang yang mereka cintai tidak akan dijadikan tawanan perang di masa mendatang. Karena tidak ada lagi kemungkinan penyelamatan, pertukaran ini hanya mencerminkan kebaikan hati Provinsi Skyrim dan bahkan Xiao Hong terhadap rakyatnya. Xiao Hong, yang juga telah kembali ke kantornya, kembali duduk di mejanya dan memeriksa daftar prajurit Lord Daeron yang gugur, beserta detail mereka, yang disusun oleh Xia Anqi. Ia kemudian mengambil selembar kertas dan menulis dengan rapi. Yang terhormat Ibu Rawlins, saya telah menerima laporan korban dari Lehigh County. Saya telah mendengar kabar tentang kematian tragis putra tercinta Anda, Alroy, di medan perang. Saya tahu tak ada kata yang dapat meringankan duka yang Anda rasakan atas kehilangan yang begitu memilukan. Saya menyampaikan belasungkawa yang tulus dan rasa terima kasih dari Lord Daeron, yang untuknya Alroy telah mengorbankan nyawanya. Dengan iman Lord Daeron yang teguh, saya berdoa agar surga meredakan duka Anda atas kehilangan putra tercinta Anda. Saya juga berharap Anda akan bangga dengan keberanian Alroy dan kebanggaan suci yang telah Anda raih untuk Lord Daeron. Hormat saya, Xiao Hong. Dibandingkan dengan tulisan tangan Xiao Hong yang flamboyan sebelumnya, tulisan tangan pada surat di hadapannya tampak jauh lebih hikmat, dan nadanya dipenuhi dengan ketulusan tak berujung. Setelah melihat surat di depannya lagi, Xiao Hong memasukkannya ke dalam amplop dan menulis alamatnya dengan tangan. Sebanyak 150 prajurit Lord Daeron gugur di Caspian County, dan Xiao Hong menulis surat pribadi kepada hampir setiap prajurit yang gugur. Ia memberikan kompensasi yang besar kepada keluarga terdekat almarhum. Memberikan hak pemeliharaan seumur hidup kepada orang tua mereka. Karena putranya telah setia kepada Lord Daeron, maka sekarang giliran Lord Daeron untuk berbakti kepada putranya. Sementara itu, di Kuil Ogus, Gao Zeji juga sibuk. Ia memanggil sejumlah anggota inti ke aula pemerintahan ilahi untuk membahas hal-hal terkait pertukaran tawanan perang. Dapat dikatakan bahwa jika bukan karena 100.000 ton makanan, Gao Zeji dan bahkan orang-orang Gao Xiang akan sangat enggan terlibat dalam bentuk perdagangan apapun dengan orang-orang Lord Daeron. 50.000 orang ditambah 100.000 ton makanan untuk ditukar dengan 500 prajurit Lord Daeron. Aku tak pernah menyangka Skyrim sebodoh itu. Aku tak pernah menyangka Xiao Hong begitu boros. Menurutku, Provinsi Skyrim kuat di luar, tetapi lemah di dalam. Pertempuran ini telah sepenuhnya menunjukkan kekuatan bangsa Gao Xiang sejati agung kita. Alih-alih menukar tawanan perang, ini lebih seperti memberi upeti untuk melemahkan amarah balas dendam di hati kita. Kau tahu, Provinsi Skyrim itu tempat yang sangat kecil, seberapapun kau mengatakannya, tak ada bandingannya dengan wilayah dan sumber daya yang luas di seluruh bintang ibel kita. Sekarang, yang perlu kita pertimbangkan adalah apakah kita harus menunjukkan belas kasihan kepada para ibel Lord Daeron. Orang-orang yang duduk di aula pemerintahan ilahi mulai berceloteh, wajah mereka sama sekali tidak menunjukkan kesedihan setelah kekalahan telak. Sebaliknya, mereka tampak gembira di hadapan Gao Zeji.
Ekspresi Gao Zeji tetap muram setelah mendengar ini. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang terjadi di Provinsi Tianji dan belakangan ini? Apa yang disebut analisis itu sebenarnya hanyalah sanjungan, yang tentu saja memberi Gao Zeji jalan keluar. Kalau begitu, anggap saja apa yang dikatakan orang-orang ini. Pertukaran tahanan Provinsi Langit sebenarnya adalah bentuk kelemahan untuk menjilat Gao Xiangzenyi Guo. Karena semua orang tidak keberatan, kita semua akan menyetujui rencana pertukaran tahanan ini. Sekarang, pergi dan persiapkan para tahanan dari Lord Aeron. Gao Zeji merenung sejenak sebelum akhirnya memberi perintah. Setelah negosiasi berulang kali antara Provinsi Tianji dan Kerajaan Gao Xiangzenyi, lokasi pertukaran tahanan ditetapkan di dataran luas 200 km selatan garis pertahanan Ruima. Di dataran luas ini, tak ada yang terlihat kecuali salju. 200 km lebih jauh ke selatan terdapat garis blokade berkekuatan tinggi negara bagian Chonggao, yang merupakan titik kompromi. Jumlah pasukan yang dibawa oleh masing-masing pihak tidak boleh melebihi 50.000. Waktu berhenti 1 hari kemudian. Jumlah tahanan Lord Aeron yang dapat ditampung Gao Xiangzenyi, termasuk 500 prajurit yang ditangkap, berjumlah 3.000. Kenyataannya, hanya itu jumlah tahanan Lord Aeron yang ditahan Gao Xiangzenyi. Sisanya ditahan di beberapa wilayah Kaukasus, dan sisanya dijadikan boneka atau disiksa hingga mati. Ikuti perjanjian sebelumnya, siapkan persediaan makanan yang diperlukan, dan pindahkan Gao Xiang, tawanan perang, ke Kabupaten Lidun sesegera mungkin, perintah Xiao Hong kepada Xia Anqi. Lalu ia mengusap pelipisnya dengan jari-jarinya dengan santai. Tak berlebihan jika dikatakan bahwa negosiasi dengan Gao Zeji beberapa hari terakhir ini benar-benar menguras tenaga Xiao Hong. Segala upaya dilakukan agar keturunan Lord Aeron dapat pulang dan bersatu kembali dengan orang-orang yang mereka sayangi. Tidak peduli apa yang dipikirkan orang lain, setidaknya di mata Xiao Hong, semuanya sepadan. Sehari berlalu dalam sekejap mata. Menjelang siang, melihat lokasi yang disepakati untuk pertukaran tawanan, 50.000 prajurit Gao Xiang dan 50.000 prajurit Lord Aeron telah berkumpul di dataran. Cuaca cerah dan tak berawan, dan sinar matahari menyebar di dataran bersalju, memantulkan cahaya keperakan yang sedikit menyilaukan. Pasukan Gao Xiang dan pasukan Lord Aeron saat ini berada di ujung berlawanan dari lapisan es, berjarak kurang dari setengah kilometer. Di pihak Lord Aeron, Xiao Hong terutama bertanggung jawab atas perdagangan, diikuti oleh Tess, Flo, pasukan tawanan, dan 50.000 prajurit elit dari Caspian County. Selain itu, ada gerobak makanan yang ditumpuk tinggi seperti gunung, serta 50.000 prajurit Gao Xiang termasuk Nan Peggy. Dibandingkan dengan sebelum mereka ditangkap, kulit pucat para prajurit Gao Xiang ini telah berubah menjadi kemerahan, berat badan mereka bertambah, dan kondisi mereka sangat baik. Bahkan sejumlah besar tawanan Gao Xiang enggan pergi. Sekalipun mereka ditawan seumur hidup, setidaknya mereka punya makanan. Dan selama waktu singkat mereka di Provinsi Langit, orang-orang ini tampaknya telah memperoleh pemahaman baru tentang kerajaan Gao Xiangzenyi dan Provinsi Langit. Mereka telah menyaksikan sendiri bagaimana penduduk Lord Aeron berinteraksi satu sama lain, bagaimana mereka hidup, dan bagaimana mereka bekerja. Setiap orang memiliki tanah atau toko mereka sendiri, dan tidak seorang pun boleh mengganggu properti mereka. Semua orang setara, saling menghormati, dan saling mencintai. Lalu bagaimana dengan kerajaan Gao Xiangzenyi? Semuanya milik Dewa Ogus, milik keluarga Gao, dan milik kerajaan Gao Xiangzenyi. Tapi kenapa? Di sisi lain, Huoran bertanggung jawab utama atas pertukaran tawanan, dan ia juga memiliki 50.000 prajurit Gao Xiang di belakangnya. Selain itu, ada 3.000 prajurit Lord Aeron yang kurus kering, yang telah disiksa hingga tak dapat dikenali. Xiao Hong, aku tak percaya kau masih hidup, dasar loah kecil. Tapi, dengan aku, Huoran, dan Gao Zeji yang agung di sini, kau dan Provinsi Langitmu takkan bertahan lama. Huoran perlahan turun dari kendaraan lapis baja berpola sihir yang kokoh dan berkata kepada Xiao Hong sambil tersenyum paksa. Berbalut baju zirah sang pantang menyerah, dan menunggang kudanya yang berkaki besi, Xiao Hong hanya tersenyum mendengar kata-kata Huoran. Hidup atau matiku, kita lihat saja nanti. Yang lebih kukhawatirkan sekarang adalah apakah Gao Longwen, yang begitu tak berdaya, akan menyeretmu bersamanya. Mendengar ini, jantung Huoran berdebar kencang. Kata-kata ringan Xiao Hong langsung menusuk hati Huoran. Sekarang, aku tidak ingin bicara lagi denganmu. Mana kartu trufmu untuk pertukaran tahanan? Tanya Huoran, menghindari topik itu. Xiao Hong tidak menjawab. Ia turun dari kudanya dan langsung berjalan menuju kereta logam raksasa. Ia lalu menghunus belati Ruoshui-nya dan menusukkannya langsung ke dalam karung.
Saat belati Ruo Shui ditarik perlahan, nasi putih mengalir keluar. Xiao Hong kemudian memasukkan sampel ke dalam kantong kain kecil. Dengan jentikan tangannya, ia melemparkan kantong itu ke arah Huoran, yang berjarak 500 meter. Di tangan Xiao Hong, kantong kain kecil itu seperti bola meriam. Huoran mengulurkan tangan untuk mengambil kantong kain itu, lalu membukanya dengan hati-hati. Melihat beras putih cemerlang di dalamnya, yang memantulkan cahaya redup di bawah sinar matahari, raut wajah Huoran berubah. Jelas sekali bahwa ini adalah beras kualitas terbaik. Saat ini, Provinsi Gaoxiang Zhenyi sangat membutuhkan beras. Bantuan darurat sangat mendesak, jika tidak, Provinsi Gaoxiang Zhenyi akan mengalami krisis pangan total dan lebih banyak orang akan mati kelaparan. Mana aku tahu makanan yang kau sediakan semuanya seperti ini, tanpa bahan tambahan lain. Huoran mengangkat kepalanya dan bertanya dengan hati-hati. Kau bisa mencari beberapa orang untuk memeriksanya, jawab Xiao Hong dengan lantang. Huoran tidak mengabaikan kewaspadaannya dalam menanggapi perkataan Xiao Hong, karena takut tertipu oleh Xiao Hong yang licik, jadi dia mengedipkan mata pada beberapa bawahan kepercayaannya di sampingnya. Setelah itu, lebih dari selusin bawahan Huoran mengemudikan pola aliran dan mendekati formasi Lord Daeron dengan sangat hati-hati. Mereka kemudian melubangi karung-karung gandum untuk memeriksa beras di dalamnya. Di sisi lain, para tawanan Lord Daeron yang telah disiksa hingga menderita, terharu melihat pemandangan seperti itu, terutama 500 prajurit yang ditawan. Mereka awalnya bersiap untuk mati, tetapi mereka tidak pernah menyangka Xiao Hong tidak meninggalkan mereka. Sebaliknya, mereka lebih suka mencapai kondisi pertukaran yang sangat tidak setara dan bersusah payah menyelamatkannya. Mereka sangat berterima kasih kepada Xiao Hong. Adapun para tawanan Gaoxiang di seberang, mereka berada dalam kondisi yang sama sekali berbeda, karena mereka dapat melihat dengan jelas bahwa Huoran dan yang lainnya sama sekali tidak peduli pada mereka. Yang mereka pedulikan adalah makanan di Provinsi Tianji. 50.000 tawanan itu seolah menjadi hadiah tak terduga. Kesenjangannya tidak begitu kentara. Adapun Xiao Hong, ia memandangi belasan prajurit Gaoxiang yang berkeliaran di gerobak gandum, matanya penuh keserakahan, dan raut wajah Xiao Hong sama sekali tidak berubah. Jika dulu, ketika ia melihat prajurit Gaoxiang, Xiao Hong pasti akan mencabik-cabik mereka di tempat, tetapi saat ini, Xiao Hong menahannya. Hanya menunggu dengan tenang seperti itu. Lebih dari 10 menit berlalu, dan hanya ketika belasan prajurit Gaoxiang tidak dapat menemukan kesalahannya, mereka mengacungkan jempol pada Huoran. Kemudian dia menatap Huoran lagi, dan mengangguk kecil ke arah prajurit yang mengawal orang-orang Lord Daeron, memberi isyarat agar mereka dibiarkan pergi. Para prajurit Gaoxiang melepaskan tangan mereka satu persatu, memandangi para tawanan Lord Daeron yang tangannya terikat dan terbelenggu, lalu berjalan selangkah demi selangkah menuju Xiao Hong. Jantung mereka berdebar kencang, dan mereka tak tahu harus merasakan apa. Mata mereka sedikit merah. Dapat dikatakan bahwa saat ini, para tawanan Lord Daeron dipenuhi dengan emosi. Hampir seketika para tawanan Lord Daeron mendekati formasi Xiao Hong, para prajurit Gaoxiang di belakang mereka semua mengarahkan senapan berpola sihir mereka ke arah para tawanan Lord Daeron. Jika kesepakatan berubah, para tawanan Lord Daeron ini akan langsung ditembak. Pada saat yang sama, Xiao Hong di sisi yang berlawanan melihat para tahanan Lord Daeron bergerak, dan mengangguk kepada bawahannya di sampingnya. Kemudian, ia melihat 50.000 prajurit Gaoxiang, menyeret gerobak makanan berat, dan bergerak selangkah demi selangkah menuju Huoran. Namun, perasaan mereka sama sekali berbeda dengan para tawanan Lord Daeron. Mereka tidak tahu bagaimana perlakuan yang akan mereka terima setelah kembali ke kerajaan Gaoxiang Zhenyi. Akankah mereka dieksekusi atau akankah mereka dipaksa bekerja sebagai buruh dan menjalani pendidikan rehabilitasi mereka tidak tahu, dan masa depan mereka tidak pasti. Para prajurit dalam formasi Lord Daeron juga telah mengaktifkan pola perang mereka, atau bahkan pola sihir pembakar mereka, yang ditujukan ke para tawanan Gaoxiang dan gerobak logam raksasa berisi makanan. Selama prajurit Gaoxiang melancarkan serangan terhadap tawanan Lord Daeron, ratusan atau ribuan gerobak penuh makanan akan langsung disambut dengan pola sihir yang menyala, dan tawanan Gaoxiang akan ditembak mati. Xiao Hong, Flo, Tess, dan yang lainnya sangat gugup. Mereka tidak mengkhawatirkan para tawanan Gaoxiang, melainkan para tawanan Lord Daeron yang mendekat sedikit demi sedikit. Pikiran mereka dipenuhi dengan cara-cara untuk memastikan keselamatan mereka. Tak lama kemudian, dalam waktu sekitar 1 menit, saat kedua kelompok tahanan itu saling berpapasan, udara di padang salju yang luas itu tampak membeku, dan tidak ada suara lain yang terdengar kecuali suara derit gerobak gandum yang berputar. Di dataran luas,
Pola ajaib kedua susunan itu terus bersinar, dan baik prajurit Gao Xiang maupun prajurit Lord Daeron memiliki tatapan dingin. 200 meter, 100 meter, 50 meter. Tepat ketika para tahanan Lord Daeron hanya berjarak 500 meter dari Xiao Hong, Flo, Tess, dan pasukan tahanan semuanya mengaktifkan pola sayap atau pola aliran mereka. Dengan satu lompatan, bagaikan kilat, mereka melewati para tahanan Lord Daeron, memisahkan mereka sepenuhnya dari pasukan Gao Xiang dengan tubuh mereka. Para prajurit Gao Xiang juga bereaksi cepat. Sebanyak 10.000 prajurit Gao Xiang langsung bergegas menuju makanan dan melindunginya. Pada saat yang sama, kedua pasukan tidak bertarung sampai mati, tetapi saling waspada dan mundur satu demi satu. Setelah mundur ke tempat aman, Xiao Hong tak kuasa menahan napas lega. Kemudian ia mengeluarkan belati Ruo Shui dan, bersama para prajurit Lord Daeron lainnya, melepaskan belenggu dari para tawanan Lord Daeron. Selamat datang di rumah. Itulah kalimat pertama yang diucapkan Xiao Hong kepada para tawanan Lord Daeron, matanya dipenuhi senyum lembut. Begitu Xiao Hong mengatakan ini, dia menatap para tahanan Lord Daeron di depannya, dan air mata yang ditahannya akhirnya meledak. Mereka tidak menangis ketika ditangkap, dan mereka tidak menangis ketika disiksa, tetapi pada saat ini, mereka akhirnya tidak dapat menahan air mata di hati mereka. Melihat Xiao Hong, yang mengenakan baju zirah semangat yang gigih dan membawa iman es, saat ini, para tawanan ini tampaknya telah melihat Harrison yang sebenarnya. Salam, Tuan. Para tawanan Lord Daeron hampir berbicara serempak, lalu setengah berlutut di depan Xiao Hong. Meskipun cuaca masih dingin, hati mereka seakan dipenuhi kehangatan yang tak terhingga. Bangunlah, semuanya. Jangan tunjukkan kelemahan kalian, dan jangan merasa bersalah. Kalian semua adalah warga Lord Daeron. Selama Lord Daeron masih ada, Lord Daeron akan selalu menjadi rumah kalian. Orang-orang di sini semua adalah kerabat kalian. Kalian adalah para pengembara yang telah menderita kesulitan di luar sana. Sekarang kalian akhirnya kembali ke kampung halaman kalian. Tidak ada yang bisa membuat kalian lebih bahagia daripada ini. Xiao Hong tersenyum tipis dan menjawab dengan lembut. Kemudian dia memerintahkan prajurit Lord Daeron untuk membantu para tawanan Lord Daeron naik ke kereta. Makanan lezat dan pola sihir pemanas hangat telah disiapkan di setiap gerbong. Di sisi lain, perlakuan terhadap tawanan Gao Xiang sama sekali berbeda dengan perlakuan di Lord Daeron. Setiap tawanan Gao Xiang, yang dibelenggu, masih menyeret gerobak gandum yang berat. Bahkan Nan Peggy sendiri telah ditahan dan dipersiapkan untuk isolasi, dengan dalih membersihkan roh jahat yang telah ditularkannya dari Provinsi Skyrim. Adapun tawanan Gao Xiang lainnya, pengaturan juga telah dibuat untuk mereka. Mereka juga akan dipenjara. Mereka baru akan dibebaskan setelah dipastikan bahwa keyakinan Og tetap teguh. Selama masa hukuman yang panjang ini, mereka akan menerima berbagai tugas kerja paksa, yang mirip dengan kuli. Tujuannya adalah untuk mencegah kebebasan berpikir rakyat Lord Daeron mengikis seluruh pasukan. Setelah 3 jam perjalanan cepat, Xiao Hong dan timnya akhirnya kembali ke garis pertahanan Ruima. Di garis pertahanan Ruima juga, beberapa perempuan muda, laki-laki tua, dan anak-anak berkumpul di garis pertahanan Ruima, mata mereka dipenuhi kecemasan yang tak berujung. Orang-orang ini adalah kerabat para tawanan yang ditangkap Lord Daeron. Ketika beberapa gerbang kota terbuka dan pasukan masuk, para tawanan Lord Daeron, yang telah menyantap makanan, turun dari kereta satu persatu. Melihat keluarga mereka yang telah lama menunggu, mereka pun bergegas menghampiri. Sang putra bersujud di hadapan orang tuanya yang sudah lanjut usia, sang suami memeluk dan mencium istrinya, dan sang ayah memeluk erat putra bungsunya. Semua orang tampak menitikkan air mata. Pada saat ini, para tawanan Lord Daeron, yang telah mengalami banyak perubahan dan kesulitan, akhirnya kembali ke rumah dan bersatu kembali dengan orang-orang yang mereka cintai. Sedangkan Xiao Hong saat ini sedang bersandar di sudut, menatap penuh harap dengan senyum tipis di wajahnya. Melihat pemandangan ini, semua usaha yang telah ia lakukan sebelumnya terbayar lunas. Flo, yang berdiri di samping, juga seperti itu, dengan senyum tipis di wajahnya. Ia berpikir, jika suatu hari nanti, ras Lord Daeron tidak memiliki musuh eksternal dan tidak dikelilingi musuh, betapa indahnya jika mereka bisa hidup tenang di sebidang tanah milik mereka tanpa diganggu oleh siapapun. Namun, hal seperti itu tampaknya di luar jangkauan. Kak Fu, kalau ada waktu, habiskan lebih banyak waktu dengan kakak iparmu. Xiao Hong menatap pasangan muda yang berpelukan tak jauh dari situ dan berbisik kepada Flo. Jangan selalu bicara tentangku, bagaimana denganmu, tanya Flo balik. Aku haha. Xiao Hong menjawab, lalu tersenyum tipis, namun ada sedikit kesedihan yang tak terlukiskan dalam senyum itu.
Saat Xiao Hong sedang mengobrol dengan Flo, pola sihir komunikasi Xiao Hong tiba-tiba bergetar. Ia mengeluarkannya dan melihat bahwa itu adalah pesan dari Loris, yang meminta Xiao Hong untuk pergi ke istana kerajaan. Melihat pesan ini, Xiao Hong agak bingung. Dia tidak tahu apa yang ingin dibicarakan Loris saat ini. Namun, setelah menyingkirkan pola sihir komunikasi, Xiao Hong masih menyesuaikan jubahnya, memberikan beberapa instruksi singkat kepada Flo, dan meminta Flo untuk membantu membuka celah ruang angkasa. Setelah melewati celah angkasa, kami kembali memasuki kota Valet. Kini, kota itu ramai dengan orang-orang dan bisnis berbagai toko sedang marak. Seperti disebutkan sebelumnya, dua hal yang paling dikuasai penduduk Lord Daeron adalah berperang dan berbisnis, dan kedua hal ini telah dimanfaatkan sepenuhnya setelah Xiao Hong memulihkan sistem moneter. Di jalan, ada aliran kereta kuda yang datang dan pergi tanpa henti. Setelah berjalan perlahan melewati Menara Sangzong, Xiao Hong perlahan memasuki istana kerajaan. Para pengawal istana membungkuk hormat ketika melihat Xiao Hong. Total ada 5.000 pengawal yang menjaga istana kerajaan, semuanya dipilih dengan cermat. Setiap prajurit mengenakan baju zirah perak gelap, jubah biru, dan memegang tombak berpola sihir panjang di tangannya. Peran mereka satu-satunya adalah melindungi keselamatan istana kerajaan dan bahkan Loris. Setelah melintasi jalan panjang berlapis lempengan batu halus, Xiao Hong perlahan melangkah masuk ke aula Raja David. Dibandingkan sebelumnya yang ramai, kini suasananya agak sunyi. Selain dua penjaga di pintu, hanya ada Loris yang duduk di singgasana. "Salam, Yang Mulia," kata Xiao Hong setengah berlutut di tanah di depan singgasana dan berkata dengan lembut. Di sisi lain, ketika Loris melihat Xiao Hong masuk, kilatan cahaya melintas di matanya yang agak sayu. Ia berusaha keras untuk berdiri dari tempat duduknya, berjalan ke sisi Xiao Hong, dan membantu Xiao Hong berdiri. "Tidak ada orang luar di sini, Xiao Hong, tidak perlu sopan, batuk-batuk," kata Loris dengan nada tua, lalu terbatuk dua kali dengan keras. "Saya ingin tahu, apa yang ingin Yang Mulia temui saya?" tanya Xiao Hong, nadanya penuh rasa hormat kepada para tetua. Sambil menatap Loris lagi, ia mengetuk-ngetukkan jari-jarinya pelan di depan dada, seolah menyusun kata-katanya, lalu berkata, "Aku sudah memikirkan ini beberapa hari terakhir. Begini, kau mencapai level kedua Grandmaster dan memperoleh Armor of the Unyilding. Jika aturan ini berlaku, maka ketika kau mencapai level ketiga Grandmaster, akankah kau bisa mendapatkan Helmet of the King?" Ini, Xiao Hong tidak tahu harus berkata apa. Mengenai mendapatkan helm raja, Xiao Hong tidak tahu. Apakah semudah mencapai tingkat ketiga Master Mengemudi Agung, atau haruskah ia mencapai suatu prestasi luar biasa? "Ikuti aku," kata Loris kepada Xiao Hong secara misterius, lalu meraih lengan Xiao Hong dan menghampiri singgasana. Sepertinya Loris sama sekali tidak terlihat seperti raja, melainkan seperti kakek Xiao Hong. Tepat saat Xiao Hong berdiri di samping singgasana, dia menatap Loris lagi, mengeluarkan tas kain kecil dari belakang singgasana, lalu mengeluarkan barang-barang di dalamnya satu persatu. "Lihat, ini darah elang mahkota emas yang bermutasi," kata Loris, lalu meletakkan sebotol darah elang mahkota emas yang bermutasi di tangan Xiao Hong, dan ini empedu binatang berbulu darah itu. "Oh, dan ini bubuk tulang naga." Loris bergumam sendiri sambil meletakkan 7 atau 8 benda di tangan Xiao Hong. Bisa dibilang benda-benda ini adalah harta karun yang dapat meningkatkan dan memelihara kekuatan kendali. Hal ini terlihat dari botol darah elang mahkota emas mutan. Xiao Hong tak kuasa menahan diri untuk tidak memandangi benda-benda di tangannya. Ia merasa terharu, "Entah kenapa Yang Mulia, saya. Jangan sampai ada yang tahu kalau aku dapat barang-barang ini dari orang-orang tua itu dengan cara curang. Kalau mereka tahu aku kasih semua ini ke kamu, mungkin mereka bakal punya ide lagi." Uhuk-uhuk. Loris terbatuk 2 kali dan berkata sambil tersenyum. "Yang Mulia, apakah Anda baik-baik saja?" tanya Xiao Hong khawatir setelah melihat Loris batuk beberapa kali. Dari raut wajah Loris, Xiao Hong dapat dengan jelas melihat bahwa kondisi fisik Loris semakin memburuk. "Tidak apa-apa, tidak apa-apa, ini masalah lama. Sekarang ingat, apakah kau bisa mendapatkan helm raja adalah hal terpenting. Lagi pula, jika kau tidak bisa mendapatkan helm raja, kau tidak akan pernah diakui oleh seluruh ras Lord Daeron. Jika kau ingin benar-benar memimpin ras Lord Daeron dan memikul nasib ras Lord Daeron, kau harus mendapatkan helm raja. Tidak ada cara lain." Loris menatap Xiao Hong dengan mata yang agak keruh dan berkata dengan sungguh-sungguh. "Aku mengerti." Xiao Hong menatap mata Loris yang berawan dan mengangguk sebagai jawaban. "Baiklah, sekarang manfaatkan setiap momen dan cobalah segala cara untuk mendapatkan helm raja."
Setelah itu, sudut barat laut istana, tempat Haris dulu berlatih, akan diberikan kepadamu. Aku juga akan membiarkan para penjaga menjaganya dan mencegah siapapun mengganggumu. Kamu bisa berlatih sepenuh hati di sana. Loris berpikir sejenak dan berkata kepada Xiao Hong. Aku mengerti. Aku akan memanfaatkan setiap kesempatan untuk berlatih. Xiao Hong mengangguk. Samar-samar, Xiao Hong sepertinya merasakan sesuatu, tetapi ia hanya tidak ingin menghadapinya. Dapat dikatakan bahwa sejauh ini, memang tidak banyak pendahulu yang bersikap baik kepada Xiao Hong, tetapi nasib akhir mereka tampaknya sudah mati, dan Xiao Hong tidak dapat membiarkan Loris mengulangi kesalahan yang sama. Setelah itu, Xiao Hong mendukung Loris sampai ke sudut barat laut istana. Dibandingkan dengan tempat lain di istana, tembok di sini jauh lebih tinggi. Tembok itu terbuat dari logam paduan setinggi 20 meter yang membentuk halaman. Terdapat pola-pola sihir kedap suara yang diukir di dinding untuk menyerap gelombang suara di dekatnya dan memastikan keheningan total. Di halaman tersebut terdapat sebuah bangunan silinder yang menjulang tinggi. Begitu masuk, Xiao Hong melihat perabotan di dalamnya sangat sederhana. Hanya ada tempat tidur kayu, meja, dan kursi di lantai 1, dan tidak ada yang lain. Jelas, seharusnya disinilah Harrison biasanya beristirahat. Ketika sampai di lantai 2, ekspresi Xiao Hong sedikit berubah. Tata letak lantai 2 masih sangat sederhana. Ada bantal di tengah lantai dan pembakar dupa di sebelahnya. Namun, yang mengejutkan Xiao Hong adalah gambar seorang gadis di dinding tepat di seberang bantal. Rambutnya panjang dan indah, dengan senyum tipis di wajahnya yang cantik. Alis dan matanya sedikit mirip dengan Luo Xuening, dan perasaan familiar yang sama kembali menyelimutinya. Dia istri Lord Harrison, namanya Ning Ruoxue. Dialah wanita yang sangat dicintai Harrison. Namun, sayangnya dia telah meninggal 1000 tahun yang lalu. Loris menjawab dengan lembut, nadanya dipenuhi kesedihan yang tak berujung. Ning Ruoxue bisa dibilang adalah cinta sejati Harrison. Xiao Hong mengangguk pelan ketika mendengar ini, lalu secara naluriah menghampiri foto Ning Ruoxue. Ia tak kuasa menahan diri untuk mengulurkan tangan dan mengelus foto itu beberapa kali. Ning Ruoxue, Luo Xuening apa ini hanya kebetulan gumam Xiao Hong dalam hati, matanya penuh keraguan dan kelembutan. Melihat Ning Ruoxue, Xiao Hong tak bisa berhenti memikirkan Luo Xuening, dan setelah itu, Loris secara singkat menjelaskan situasi di sekitar kepada Xiao Hong, lalu dia pergi dengan bantuan para penjaga, sambil bersandar pada kruknya. Melihat Loris telah pergi jauh, Xiao Hong duduk diam sendirian di kursi kayu tempat Harrison duduk sebelumnya. Kursi itu sangat sederhana, hanya kursi biasa, tetapi satu-satunya perbedaan adalah mungkin Harrison pernah duduk di sana sebelumnya, dan kursi itu telah mengalami perubahan waktu. Setelah duduk diam di ruangan selama lebih dari 10 menit dan memilah-milah pikirannya di lingkungan yang tenang ini, Xiao Hong dengan hati-hati membuka tas kain yang diberikan Loris kepadanya dan memilah-milah bahan-bahan di dalamnya satu persatu. Masing-masing merupakan harta karun langka, apalagi di Provinsi Langit, bahkan di alam semesta harimau. Benda-benda ini hampir sama dengan aset yang dikumpulkan oleh para ksatria pemakaman 1000 tahun yang lalu. Tidak ada yang tahu bagaimana Loris mendapatkannya. Mengambil botol darah elang mahkota emas mutasi, Xiao Hong menatapnya lama. Segelnya agak menguning, dan sudah lama sekali, tetapi warna di dalamnya masih jernih, tanpa kekeruhan sedikitpun. Dan sebotol ini cukup untuk Xiao Hong gunakan 3 kali. Jika digunakan dengan hati-hati, dengan bantuan kecepatan abnormal pola sihir kultivasi Yuran, kekuatan pendorong Xiao Hong dapat ditingkatkan hampir 2000 poin. Ini jelas merupakan peningkatan pesat dan akan sangat membantu Xiao Hong. Selain itu, ada hal-hal lain yang dapat membantu meningkatkan daya dorong, atau memelihara daya dorong dalam tubuh, sehingga daya dorong dalam tubuh menjadi lebih tangguh dan murni. Hanya dari apa yang ada di hadapannya, terlihat bahwa Loris berniat untuk melatih Xiao Hong dengan sekuat tenaga dan membiarkan Xiao Hong mengemban tanggung jawab atas ras Lord Daeron secepat mungkin. Setelah itu, Xiao Hong tidak menunda terlalu lama. Ia mengambil mahkota emas bermutasi yang diukir dengan darah, material yang cukup familiar bagi Xiao Hong, dan perlahan duduk di kepala tempat tidur. Ia menarik napas dalam-dalam beberapa kali, berusaha menenangkan pikirannya sebisa mungkin, lalu dengan hati-hati membuka darah elang mahkota emas yang bermutasi, menyesapnya sedikit, dan menyegelnya kembali. Pada saat yang sama, Xiao Hong memegang pola ajaib untuk mengendalikan kultivasi yang terbakar di telapak tangannya. Baru beberapa menit berlalu ketika Xiao Hong tiba-tiba merasakan kekuatan pendorong yang berkabut di tubuhnya mulai mendidih, seperti laut Rizjiane yang ganas. Dibandingkan dengan darah elang bermahkota emas biasa, kekerasan semacam ini berkali-kali lipat lebih ganas.
Xiao Hong sudah siap mental menghadapi situasi seperti itu, jadi ia sama sekali tidak panik. Sambil mengendalikan tenaga pendorong, ia perlahan-lahan menggerakkan pola sihir kultivasi Yuran. Dalam sekejap, kekuatan pendorong yang dahsyat itu mulai membara pada saat ini. Hanya dalam sekejap, Xiao Hong merasakan kekuatan pendorong di tubuhnya mulai tumbuh liar. Namun, Xiao Hong masih mengendalikan penggunaan pola sihir untuk mengendalikan rasa terbakar, berusaha membuat pelepasan pola sihir semulus mungkin, dan mengendalikannya dalam jangkauan yang dapat ia kendalikan semaksimal mungkin, sehingga kekuatan dalam tubuhnya dapat terbakar habis secepat mungkin, dan khasiat obat dari darah elang mahkota emas yang bermutasi juga dapat menular. Bisa dibilang metode latihan seperti ini jelas tidak nyaman. Baru 10 menit, lapisan tipis keringat muncul di dahi Xiao Hong. Di luar gedung pelatihan ini, suasananya sunyi. Di luar halaman, lebih dari 100 penjaga istana kerajaan juga melakukan patroli diam-diam. Keheningan ekstrim dibutuhkan di sini. Pada saat yang sama, di kerajaan Gaoxiang Zhenyi, seperti yang diharapkan, para prajurit Gaoxiang yang sebelumnya ditangkap oleh Provinsi Tianji telah diisolasi secara langsung, dengan masker di mulut mereka, dan dikirim ke tambang di negara bagian Hongxin untuk menambang mineral selama setengah tahun, serta pendidikan yang sesuai. Bahkan pelatih biru Nan Peige ditahan di gedung isolasi yang relatif baik dan juga menerima pendidikan ideologi selama setengah tahun. Mengenai makanan yang ditukar Xiao Hong dengan tawanan perang, para tawanan Gaoxiang tidak mendapatkan satu butir pun. Setelah menjalani berbagai tes oleh apoteker Gaoxiang dan memastikan tidak ada racun, beras berkualitas tinggi ini segera dikirim ke kuil Ogus untuk dinikmati keluarga Gao, dan bahkan untuk dinikmati oleh para pejabat tinggi kerajaan Gaoxiang Zhenyi. Meskipun saat itu sedang terjadi kekurangan pangan, rakyat jelata Gaoxiang tidak dapat menikmati makanan berkualitas tinggi tersebut. Mereka hanya membagikan makanan yang disimpan dari kuil Ogus kepada warga kota Shengzi dan sekitarnya. Media pola ajaib mengikuti seluruh proses dan melaporkannya secara gila-gilaan di platform informasi pola ajaib pertama di negara Gaoxiang Zhenyi. Laporan itu berulang kali menyatakan bahwa kerajaan Gohyang Jinyi telah memasuki masa tersulit dalam sejarah, dan bahwa rakyat Gohyang, di bawah kepemimpinan Pastor Go Cholgi, memiliki kemampuan dan keyakinan untuk mengatasi kesulitan tersebut. Selanjutnya, sebuah adegan yang mengharukan pun tersaji, menggambarkan Gao Zeji sedang menyerahkan gandum yang diselamatkan kepada rakyat Gaoxiang. Banyak orang yang terharu hingga menitikkan air mata menyaksikan adegan ini. Di mata rakyat jelata, Gao Zeji, yang begitu agung dan berkuasa, menyisihkan makanan dari mulutnya sendiri untuk mereka. Sungguh tindakan yang baik hati. Banyak orang berlutut di depan layar, meneriakkan, "Hidup Dewa Ogus! Hidup Gao Zeji!" Kemudian, ada pidato penuh semangat Gao Zeji yang penuh dengan kata-kata inspiratif, yang menyatakan bahwa meskipun bangsa Gaoxiang Zhenyi telah memasuki masa sulit, mereka tetaplah negara adidaya di alam semesta harimau. Pertempuran dengan Provinsi Tianji akan terus berlanjut, dan suatu hari nanti bangsa Gaoxiang Zhenyi akan sepenuhnya membasmi Provinsi Tianji. Beberapa jam berlalu, Xiao Hong, yang berada di tempat pelatihan Harrison, sudah berkeringat deras, dan rambutnya yang putih keperakan kusut menjadi gumpalan karena keringat. Seiring efek obat dari darah elang mahkota emas yang bermutasi berangsur-angsur menghilang, Xiao Hong perlahan membuka matanya yang lemah. Meskipun ia pernah menggunakan Dark Knight sekali selama pelatihannya untuk mengisi kembali energi internalnya ketika habis, saat ini, jumlah energi dalam tubuh Xiao Hong kurang dari 1000. Bisa dibayangkan berapa banyak energi yang telah ia konsumsi. Demikian pula, konsumsi dan pertumbuhan tenaga pendorong juga sepenuhnya proporsional. Hanya dalam 5 atau 6 jam, tenaga pendorong dalam tubuh Xiao Hong mencapai 21.400 bagian, yang dapat dikatakan sebagai lompatan besar. Prasyaratnya adalah adanya banyak material yang sangat berharga. Ide Loris sangat sederhana, yaitu menggunakan harta langka sebanyak mungkin untuk membawa Xiao Hong ke level Grandmaster mengemudi tingkat ketiga. Itu adalah langkah yang bertujuan baik. Menurut metode penyediaan harta langka saat ini, Xiao Hong hanya membutuhkan 1 hingga 2 bulan untuk menjadi ahli mengemudi tingkat ketiga. Setelah berbaring di tempat tidur sederhana Harrison selama lebih dari 10 menit untuk menenangkan sarafnya yang tegang, Xiao Hong perlahan berdiri, duduk di kursi kayu sederhana, dan mulai memeriksa catatan belajar lama Harrison. Hanya dengan membuka halaman pertama catatan yang menguning itu, Xiao Hong dapat melihat dengan jelas bahwa tidak ada tulisan tangan di sana, melainkan potret Ning Ruoxue yang dibuat sketsa dengan pensil. Melihat potret seperti itu, Xiao Hong menyipitkan matanya sedikit, menatapnya lama, lalu beralih ke halaman berikutnya dan mengaktifkan pola sihir komunikasi. Namun,
Tepat ketika pola sihir komunikasi dibuka, sebuah pesan datang dari pola sihir komunikasi Xiao Hong. Pesan tersebut dikirim oleh Flamingo beberapa jam yang lalu, dan isinya sangat singkat. Bapak Wali Kota, jika Anda punya waktu, datanglah ke Pangkalan Angkatan Laut untuk melihatnya. Pangkalan Angkatan Laut saat ini terus berkembang tanpa batas. Jumlah kapal Longspin telah meningkat menjadi 6, dan jumlah kapal Hercules juga meningkat menjadi 2. Hal ini pada dasarnya dapat menutupi sepenuhnya biaya Pangkalan Angkatan Laut yang sangat besar dan bahkan telah mulai menghasilkan surplus. Melihat informasi ini, Xiao Hong terdiam sejenak, namun akhirnya ia merapikan baju besinya dan dengan hati-hati meletakkan material di sekitarnya ke dalam celah angkasa. Setelah meninggalkan tempat latihan, beberapa penjaga istana kerajaan tidak berbicara, tetapi membungkuk sedikit kepada Xiao Hong. Sebagai tanggapan, Xiao Hong hanya melambaikan tangannya sedikit, lalu memanggil Flow untuk memintanya membantu membuka celah ruang. Hanya dalam beberapa menit, Xiao Hong dan Flow tiba di pangkalan militer pesisir. Mereka melihat sekeliling, tetapi tidak melihat apapun. Semua bangunan telah disamarkan. Yang mereka lihat hanyalah tebing dan pantai yang tak berujung. Di kejauhan, Laut Rizgan masih diterjang badai petir. Hari-hari cerah jarang terjadi, dan hampir sepanjang waktu, seperti Skyrim, tertutup awan tebal. Faktanya, di bawah kaki Xiao Hong, sebuah pangkalan angkatan laut yang besar telah mulai terbentuk. Terdapat 4 dermaga dan 2 jalur kapal selam untuk mengangkut material, perbekalan, atau berbagai material. Dengan cara ini, kapal selam berpola ajaib ini hampir tidak perlu muncul ke permukaan lagi. Sesampainya di sebuah objek yang tampak seperti batu besar, Flow mendorong batu itu ke samping, memperlihatkan sebuah lorong di bawahnya. Xiao Hong dan Flow mengikuti lorong itu dan memasuki dermaga Intino. 1. Semuanya tampak sangat rahasia. Memasuki kantor Flamingo, saya melihat ekspresi aneh di wajahnya. Bukan kegembiraan, juga bukan keseriusan. Singkatnya, ia bimbang. Manajer Flamingo, ada apa? Xiao Hong mencari sofa dan duduk. Tak dapat dipungkiri, setelah efek darah elang mahkota emas yang bermutasi, Xiao Hong merasa kakinya sedikit pusing. Bapak Gubernur Kabupaten, tolong lihat ini. Longreach menemukan gugusan pulau seperti itu selama penjelajahan rutinnya di Laut Pedalaman Rizjian, kata Flamingo, lalu menyerahkan sebuah map kepada Xiao Hong. Setelah membuka map itu, Xiao Hong dapat dengan jelas melihat ada sekumpulan foto di dalamnya. Hal pertama yang menarik perhatiannya adalah sebuah pulau raksasa yang tampak seperti punuk unta ganda. Menurut informasi, luasnya setara dengan 2 kota besar. Perbedaannya adalah kedua puncak raksasa ini berjarak 100 km. Yang satu adalah gunung berapi yang meletuskan magma yang dahsyat, dan yang lainnya tertutup es dan salju yang tak berujung. Suhu di satu sisi sangat tinggi, dan suhu di sisi lainnya sangat rendah. Di antara suhu dingin dan panas, kabut tebal terbentuk. Di antara kedua puncak terdapat hutan hujan yang diselimuti kabut tebal dengan vegetasi yang rimbun. Di sekitar pulau raksasa yang tampak seperti 2 punuk unta ini, terdapat pulau-pulau kecil yang padat, seperti pecahan kaca, tersebar di area yang luas ini. Keseluruhan gugusan pulau ini memberi orang perasaan yang sangat aneh. Mungkin cuaca yang berubah-ubah di Laut Rizgan berkaitan erat dengan gugusan pulau ini. Membalik foto pertama, foto berikutnya adalah foto close-up pulau berkabut. Melalui kabut tebal, Xiao Hong samar-samar dapat melihat bahwa di antara kedua puncak, terdapat sejumlah besar makhluk roh raksasa yang mengelilinginya, semuanya adalah makhluk roh naga. Gunung berapi yang masih aktif ini dikelilingi oleh naga api hitam dan makhluk roh sejenis naga lainnya yang menyukai suhu tinggi. Di antara pegunungan raksasa yang tertutup es dan salju, hiduplah naga es bersisik salju yang tak terhitung jumlahnya. Binatang roh semacam ini hampir semuanya adalah binatang roh tingkat keempat atau kelima dari guru besar pengendali, bahkan ada yang dapat mencapai tingkat pengendalian jiwa, yang dapat disebut binatang kosmik. Melihat pemandangan seperti itu, Xiao Hong tak kuasa menahan diri untuk berpikir keras. Xiao Hong sebelumnya membayangkan membangun angkatan udara yang kuat untuk menahan serangan udara kerajaan Gao Xiang Zhenyi, terutama jika Provinsi Tianji mengambil inisiatif untuk melancarkan serangan. Saat meninggalkan Provinsi Tianji, mereka pasti akan menghadapi bombardir jet tempur berpola sihir kerajaan Gao Xiang Zhenyi. Di Provinsi Skyrim saat ini, selain kapal selam berpola ajaib, tidak ada hal lain yang dapat diproduksi, dan bahkan lebih mustahil lagi untuk memproduksi badan mekanis berpola ajaib apapun di Provinsi Skyrim. Namun, binatang buas serupa naga yang tak terhitung jumlahnya di depannya tampaknya memberi Xiao Hong ide-ide baru. Mungkinkah menangkap beberapa binatang seperti naga ini?
menggunakan teknologi khusus untuk mengendalikan otak mereka, dan mencapai efek domestikasi yang cepat. Selain itu, mereka dilengkapi dengan baju zirah paduan ultramikron di bagian tubuh mereka yang relatif rentan, membentuk pasukan ksatria naga yang besar. Dengan ide ini, otak Xiao Hong mulai bekerja keras. Berdasarkan kemampuan teknis Xiao Hong saat ini dan kekuatan Provinsi Tianji dalam segala hal, ide ini bukan sesuatu yang mustahil. Jika kita menoleh lebih jauh ke belakang, kita dapat melihat letak geografis gugusan pulau berpunuk ganda ini, yang terletak tepat di tengah Laut Rizgan. Menurutmu, apakah mungkin menangkap beberapa makhluk roh tipe naga seperti ini dari pulau ini? Xiao Hong merenung sejenak, lalu berkata dengan sangat hati-hati. Ini, kurang lebih sulit. Binatang roh tipe naga ini bukan binatang roh tipe air. Kapal selam berpola sihir kita hampir tidak berguna. Menembak jatuh mereka tidak sulit, tetapi menangkap mereka kurang lebih sulit. Flamingo menjawab dengan lembut, raut wajahnya sedikit berubah. Karena sudah lama bersama Xiao Hong, Flamingo sangat memahami Xiao Hong. Ia tahu bahwa begitu Xiao Hong memasang ekspresi setengah tenang dan setengah berpikir, itu berarti ia punya rencana besar yang luar biasa. Tidak ada cara sama sekali Xiao Hong menatap Flamingo dan berkata dengan tenang. Kalau begitu, kita hanya bisa berinvestasi lagi dan mengembangkan rudal berburu baru. Tapi kalaupun kita berhasil menangkap mereka, pulau-pulau sebesar payudara wanita itu sangat berbahaya. Sulit untuk mengeluarkan mangsanya. Diperkirakan kita mungkin masuk hidup-hidup tapi tidak keluar hidup-hidup. Lagi pula, pemahaman kita tentang seluruh pulau ini tidak terlalu mendalam, kecuali kita menemukan Mai. Seperti yang kita semua tahu, kekuatan pendorong dalam tubuh Mai dapat membuat makhluk roh merasa tunduk dibandingkan orang biasa, dan itu bisa membingungkan makhluk roh. Lagi pula, sebagai orang yang berada di level pengendali jiwa, seharusnya tidak berbahaya baginya untuk memasuki tepi pulau, dan kita punya kapal selam berpola sihir untuk melindunginya. Aku hanya tidak tahu tentang Tuan Flo. Seperti yang dikatakan Flamingo, ia melirik Flo, entah sengaja atau tidak. Lagi pula, Mai adalah istri Flo. Tidak masalah. Aku akan pergi bersamanya kalau begitu. Risikonya akan jauh lebih kecil. Aku hanya tidak tahu apakah aku bisa meyakinkannya, kata Flo. Kau tahu, di rumah, Flo sama sekali tidak punya status. Ketika suasana hati Mary sedang baik, semuanya baik-baik saja, dan mereka penuh kasih sayang. Tapi ketika suasana hatinya sedang buruk, Flo hanyalah sasaran tinju. Lagi pula, aku penasaran apa yang ingin dilakukan wali kota dengan makhluk-makhluk roh tipe naga yang ditangkap itu, tanya Flamingo hati-hati. Bentuk pasukan ksatria naga, kata Xiao Hong langsung tanpa menyembunyikan apapun, lalu mengulangi ide awalnya kepada Flo dan Flamingo. Setelah mendengar serangkaian pernyataan Xiao Hong, Flo dan Flamingo tak kuasa menahan diri untuk saling berpandangan. Tak berlebihan jika dikatakan bahwa ide Xiao Hong masih terlalu berani. Namun, dengan kesuksesan besar rencana kapal selam pola sihir sebelumnya, mereka tak perlu meragukan apapun. Yang lebih penting, percobaan ini, tidak seperti rencana kapal selam pola ajaib, tidak memerlukan investasi dana yang besar. Karena kalian tidak keberatan, mari kita masukkan rencana ksatria naga ini ke dalam agenda. Membicarakannya dengan Mai juga sangat mudah. Tidak perlu bertele-tele, katakan saja langsung. Korps ksatria naga akan ditempatkan di Kabupaten Fenggu. Jika Korps Ksatria Naga benar-benar berhasil, maka Kabupaten Fenggu akan memiliki kendali 70%. Xiao Hong berpikir sejenak dan berkata, kalau begitu, seharusnya tidak ada masalah. Aku akan pulang dan bicara dengan Mary, kata Flo, bersiap untuk pergi. Tunggu. Melihat Flo hendak pergi begitu gegabah, Xiao Hong tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih Flo. Xiao Hong benar-benar ragu dengan negosiasi antara Flo dan Mai. Sekali salah, akan sulit untuk berbaikan. Ayo kita lakukan. Aku akan ke sana sendiri 2 hari lagi. Kakak Flo gegabah sekali bicara dengan kakak iparku. Aku khawatir kalau tidak hati-hati, aku akan membakarnya lagi, kata Xiao Hong kepada Flo. Flo tidak memaksakan usulan Xiao Hong. Ia tahu betul kerugian Xiao Hong di hadapan Mai. Setelah itu, Xiao Hong memanggil beberapa anggota kunci dari Departemen Teknis dan memulai serangkaian diskusi. Setelah memastikan bahwa kemungkinan implementasinya sangat tinggi, mereka menyusun rencana sederhana, dan masalah tersebut pun berakhir. Setelah meninggalkan pangkalan Angkatan Laut, hari sudah larut malam. Xiao Hong tidak tinggal lama di Caspian County, melainkan langsung kembali ke tempat praktik Harrison, dan tertidur di tempat tidur Harrison yang sederhana. Hanya ada satu alasan mengapa Xiao Hong memilih tinggal di sini, yaitu karena suasananya tenang dan bebas kebisingan. Dengan begitu,
Xiao Hong bisa memiliki lingkungan yang nyaman untuk berpikir dan merenung. Yang perlu direnungkan Xiao Hong adalah serangkaian strategi sebelumnya, berapa banyak celah yang ada, dan bagaimana membuat kekaisaran Lord Daeron bangkit kembali. Xiao Hong memiliki gagasan yang jelas tentang hal ini. Kebangkitan bukan hanya tentang pengembangan militer dan peralatan serta peningkatan kualitas hidup rakyat. Kebangkitan seperti itu kemungkinan besar hanya akan berlangsung sebentar. Jika suatu negara ingin makmur, pendidikan adalah yang terpenting, begitu pula pengembangan bakat-bakat cadangan. Setidaknya di mata Xiao Hong, akademi yang unggul lebih baik daripada beberapa divisi yang unggul. Di Provinsi Tianji, kebijakan pendidikan Xiao Hong sepenuhnya mengabaikan kebijakan pendidikan Federasi Qi. Anak-anak itu berwarna-warni, jadi mengapa tidak membiarkan mereka selalu berwarna-warni daripada memaksa mereka semua menjadi berwarna sama? Apakah anak yang belajar dengan baik sudah pasti baik? Apakah anak yang belajarnya buruk dianggap tidak berguna? Ini omong kosong belaka. Sistem pendidikan seperti itu pada akhirnya hanya akan membuat anak-anak paling berbakat diperlakukan biasa-biasa saja dan tenggelam dalam lautan manusia yang luas. Hingga saat ini, dapat dikatakan bahwa lembaga pendidikan di Kabupaten Kaspian dan bahkan Provinsi Sky masih terus membahas sistem pendidikan di Kabupaten Kaspian. Selain sistem penerimaan yang longgar dan kelulusan yang ketat yang diterapkan oleh perguruan tinggi, setiap jenjang pendidikan harus dirancang dengan cermat. Kita harus melakukan segala yang kita bisa untuk menumbuhkan minat anak-anak, tidak menentang siswa yang menyukai mata pelajaran tertentu, dan bahkan mendorong mereka dalam hal ini. Kita juga harus menumbuhkan nilai-nilai hidup sehat pada anak-anak. Lagi pula, kebanyakan orang hanya akan menekuni satu atau dua karir seumur hidup mereka. Seorang peneliti ilmiah tidak perlu mampu menulis artikel klasik. Apa yang disebut pengembangan menyeluruh hanyalah mediokritas belaka. Faktanya, investasi Skyrim di bidang pendidikan tidak kalah besarnya dengan investasi di bidang militer. Untuk mencegah korupsi di perguruan tinggi dan praktik mencari untung dari guru, yang merupakan penyakit mematikan di suatu negara, Xiao Hong pertama kali mengusulkan sistem pilihan sekolah gratis. Dengan kata lain, tidak ada sistem zona sekolah di Provinsi Langit. Warga dari Kabupaten Kaspian harus bersekolah di sekolah yang ditunjuk oleh Kabupaten Kaspian, dan anak-anak dari kota Feigu harus bersekolah di kota Feigu. Sebagai gantinya, orang tua dan anak-anak bebas memilih sekolah. Direktur Pendidikan Provinsi Tianji juga akan menilai nilai sekolah berdasarkan jumlah siswa dan menyediakan dana yang sesuai. Dengan kata lain, apabila guru di sekolah hanya berorientasi pada keuntungan dan uang saja, dan guru tersebut tidak mau mengajar dengan baik jika tidak diberi hadiah oleh orang tua murid, maka orang tua murid bisa saja berpindah sekolah sesuka hatinya dan tidak melanjutkan pendidikan di sekolah tersebut. Dengan cara ini, sekolah-sekolah yang terobsesi dengan uang dengan sendirinya akan memiliki lebih sedikit siswa, dan mutu sekolah akan semakin rendah, dan akhirnya akan ditutup. Sebaliknya apabila suatu sekolah mempunyai sistem pengajaran yang lengkap dan guru-guru yang berintegritas moral dan cakap, maka sekolah tersebut akan memiliki siswa yang semakin banyak dan jenjang pendidikan yang semakin tinggi, dan investasi keuangan dari Dinas Pendidikan pun akan semakin meningkat, sehingga sekolah tersebut akan terus berkembang. Singkatnya, sekolah ini seperti restoran. Kalau makanannya enak dan tidak ada yang salah, bisnisnya pasti akan semakin baik. Kalau tidak, pasti akan tutup. Sekolah itu sendiri sepenuhnya independen. Kepala sekolah adalah orang yang paling berkuasa di sekolah dan tidak ada yang bisa ikut campur. Sekolah memiliki kebebasan penuh dalam mengajar. Tentu saja, sistem pendidikan seperti itu hanyalah gambaran umum. Kini, Dinas Pendidikan Provinsi Tianji dan para pengawas di setiap kabupaten terus-menerus memverifikasinya, menambal celah-celahnya, dan sebisa mungkin membentuk sistem pendidikan yang lengkap. Xiao Hong sangat yakin bahwa investasi saat ini dalam pendidikan adalah investasi untuk masa depan Lord Daeron. Setelah beristirahat semalam, Xiao Hong bangun dan langsung duduk di kursi kayu sederhana untuk melanjutkan mempelajari catatan belajar Harrison. Isinya cukup beragam. Sebagian besar yang layak telah menjadi teknologi tradisional Lord Daeron, sementara yang tidak layak hanyalah ide-ide yang belum termanfaatkan. Namun, Xiao Hong segera menjadi sangat tertarik pada salah satu teknologi yang disebut pengendali binatang roh. Konsep inti dari teknologi ini adalah ia dapat menggunakan cincin kepala sebagai alat pola untuk menembakkan seberkas cahaya yang mirip dengan pola pertempuran sihir, dan mengendalikan binatang roh yang ganas sesuka hati. Keuntungan terbesarnya adalah kesederhanaannya, yang tidak serumit pola pertempuran setan hantu. Hanya ada satu alasan mengapa ia dihilangkan, yaitu efektivitas biaya dari petarung pola sihir, yang jauh melebihi binatang roh yang dapat dikendalikan. Lagi pula,
Melatih para ksatria naga yang disebutkan Xiao Hong jauh lebih sulit daripada melatih pilot. Namun, saat ini, teknologi ini tampaknya sangat berguna dalam situasi terkini di Provinsi Skyrim. Dengan pemikiran ini, Xiao Hong mulai mempelajarinya dengan saksama. Bahkan, ia mampu menciptakan pola pertempuran ibel hantu. Teknologi ini sebenarnya tidak memiliki kesulitan yang berarti. Hanya sekitar setengah jam berlalu dan Xiao Hong telah menguasai teknologi tersebut. Mengesampingkan catatan belajar Harrison untuk sementara waktu, Xiao Hong membuka tas kain lagi, siap untuk memulai latihan babak baru hari ini. Dengan hati-hati membuka botol bubuk tulang naga, Xiao Hong mengambil sedikit isinya dan meletakkannya di atas pelat pemanas kecil. Kemudian, Xiao Hong mengambil darah elang mahkota emas mutan dan pelat pemanas kecil itu, lalu pergi ke ruang pelatihan di lantai 2. Selanjutnya, Xiao Hong menyalakan pelat pemanas berisi bubuk tulang naga dan meletakkannya di dalam pembakar dupa. Tak lama kemudian, asap hijau muda mengepul dari pembakar dupa. Sesaat kemudian, seluruh ruangan dipenuhi aroma obat yang samar. Asap rokok dihirup ke dalam paru-paru, lalu perlahan menyebar ke seluruh tubuh. Xiao Hong langsung merasakan energi pendorong di tubuhnya menjadi lebih menenangkan dan ringan, yang membuatnya merasa sangat nyaman dan pikirannya menjadi jernih. Setelah itu, Xiao Hong tidak berhenti, melainkan duduk bersila di atas bantal. Setelah meminum seteguk darah elang mahkota emas yang bermutasi, ia sekali lagi menggunakan pola sihir api untuk memulai babak baru latihan gilanya. Dengan kombinasi darah elang mahkota emas yang bermutasi, asap tulang naga dan pola sihir pengendalian api, kecepatan Xiao Hong dalam melatih kekuatan pengendalian kembali meningkat. Terlebih lagi, karena asap tulang naga dapat meredakan kekuatan pendorong, Xiao Hong tidak akan merasakan sakit sebanyak hari sebelumnya di bawah pengaruh darah elang mahkota emas yang bermutasi. Dengan cara ini, 2 hari berlalu dengan cepat. Xiao Hong hampir tidak pernah meninggalkan tempat latihan Harrison. Makanan diantarkan kepadanya oleh para pengawal istana. Ia menghabiskan hampir seluruh waktunya berlatih dan membaca. Setelah meminum 3 teguk darah elang mahkota emas mutan, dan dengan bantuan bubuk tulang naga, tenaga pendorong Xiao Hong telah mencapai 23.001. Dalam 3 hari ini, tenaga pendorongnya telah meningkat lebih dari 2.000, yang merupakan kecepatan yang mencengangkan. Di antara mereka, pola sihir kultivasi Yuran dan darah elang mahkota emas yang bermutasi memainkan peran yang tak tergantikan. Sayang sekali Xiao Hong tidak lagi memiliki darah elang mahkota emas yang bermutasi. Namun, Xiao Hong masih memiliki harta langka lainnya di tangannya. Pada saat ini, Xiao Hong sedang memilah barang-barang ini, mencoba menemukan cara khusus untuk memaksimalkan efektivitas harta langka ini. Setelah mengeluarkan empedu binatang berbulu darah dan batu kristal roh, Xiao Hong mengamatinya cukup lama. Otaknya berputar liar, ia membolak-balik pengetahuan yang berguna dalam benaknya dan mencoba menyatukannya. Ayah, setengah jam berlalu sebelum Xiao Hong tiba-tiba menjentikkan jarinya. Sebuah ide muncul di benaknya. Kemudian, Xiao Hong mulai menulis dan menggambar di selembar kertas putih. Ide desain Xiao Hong adalah menciptakan pola ajaib yang dapat membantu meningkatkan kekuatan pendorong, alih-alih langsung mengambil empedu binatang bulu darah dan memanaskan serta membakar batu kristal roh seperti biasa. Xiao Hong, yang sangat akrab dengan materi tersebut, dapat dengan jelas menyadari bahwa meskipun kedua benda ini berharga, perbedaan penggunaan langsungnya dibandingkan dengan darah elang mahkota emas yang bermutasi tidaklah kecil. Lebih penting lagi, keduanya dikonsumsi terlalu cepat. Menjelang sore, Xiao Hong memegang gambar desain dan daftar bahan di tangannya, dan di sekelilingnya terdapat banyak sekali bola kertas bekas. Melihat kertas-kertas putih di depannya yang penuh tulisan tangan tebal, wajah Xiao Hong akhirnya menunjukkan sedikit kelegaan. Namun, untuk menciptakan pola sihir kultivasi bernama Yung Wang ini, ia masih membutuhkan bola energi naga. Memikirkan bola naga energi, Xiao Hong secara naluriah teringat pada Mai, dan di saat yang sama, dia juga teringat pada hal-hal terkait korps ksatria naga. Baiklah, ayo kita selesaikan semua yang ada di depan kita kali ini, gumam Xiao Hong pelan, lalu memilah barang-barang di depannya dan memasukkannya ke dalam celah ruang. Kemudian, ia perlahan keluar dari tempat latihan Harrison dan memanggil Flo. Setelah kembali ke kota Feigu melalui celah angkasa Flo, Xiao Hong dan Flo tidak berhenti, melainkan langsung menyusuri celah angkasa menuju Kabupaten Fenggu. Kabupaten Fenggu kini tertutup salju. Seluruh dunia tertutup salju. Kemanapun Anda memandang, semuanya putih. Kali ini, Xiao Hong dan Flo tidak pergi ke rumah Flo, tetapi ke kota Yinsu, kota inti Kabupaten Fenggu. Mengikuti jalanan yang tertutup salju, Xiao Hong dan Flo langsung menuju gedung kantor gubernur daerah di sisi utara kota Yinsu.
Dibandingkan dengan gedung kantor gubernur kabupaten di kota Feigu, gedung di Kabupaten Fenggu terlihat lebih sederhana. Gedung ini hanya terdiri dari beberapa rumah bata dan genteng, dengan bangunan 2 lantai di tengahnya yang sangat mencolok. Kini, Xiao Hong bukan hanya wali kota Caspian County, tetapi juga putra mahkota Lord Daeron. Pada dasarnya, ia adalah orang kedua setelah kaisar. Oleh karena itu, ketika Xiao Hong membawa Flo ke area kantor wali kota, para penjaga yang mengenakan kulit binatang tebal tidak menghentikan mereka, melainkan hanya membungkuk sedikit kepada Xiao Hong. Wali kota Mai, apakah Anda di sana? Xiao Hong menoleh sedikit dan bertanya kepada penjaga. Yang mulia, saya di sini. Namun, saat ini saya sedang membahas beberapa hal dengan Hakim Wilayah Hongfeng, Wei An. Penjaga itu menjawab dengan hormat. Mendengar ini, ekspresi Xiao Hong sedikit berubah. Xiao Hong memang tidak banyak berhubungan dengan Wei An, tentu saja ia sudah sering bertemu dengannya, tetapi pada dasarnya hubungan mereka tidak seakrab Mai dan Tess. Lagi pula, mereka bukan dari negara tetangga. Namun, ketika memikirkan Kabupaten Hongfeng, Xiao Hong tak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan dua keistimewaan Kabupaten Hongfeng, yakni pohon mepel merah dan gugusan gunung berapi Kira. Kelompok gunung berapi Kira memiliki magma yang mengalir hampir sepanjang tahun, dan juga merupakan tempat pelatihan utama bagi para pengemudi untuk menjadi pengemudi. Setelah jeda sejenak, Xiao Hong menatap Flo lagi, lalu bertukar pandang dengan Flo, dan kemudian perlahan berjalan menuju gedung 2 lantai yang tidak jauh dari sana. Ketika dia tiba di pintu gedung 2 lantai itu, Xiao Hong dapat melihat dengan jelas melalui jendela dari lantai hingga langit-langit bahwa Mai dan Wei An sedang duduk di meja konferensi, mendiskusikan sesuatu. Wei An sebenarnya seusia dengan Flo, tetapi ia terlihat lebih anggun. Tingginya hanya sekitar 1,7 meter, dengan janggut hitam yang indah, dan rambut panjangnya disisir rapi. Ia mengenakan jubah hitam, memberi kesan seorang pria parubaya. Tidak ada sedikit pun kekasaran dalam kata-kata dan tindakannya. Ketika tiba di pintu gedung kantor, Xiao Hong tidak langsung masuk, melainkan mengangkat tangannya ke arah prajurit penjaga dan memberi isyarat masuk. Prajurit penjaga itu membungkuk ke arah Xiao Hong, lalu berbalik dan berjalan masuk dengan lembut. Tak lama kemudian, prajurit penjaga yang berdiri di pintu memberi isyarat tolong kepada Xiao Hong. Xiao Hong tidak berhenti dan langsung masuk bersama Flo. Junior Xiao Hong, ke sini untuk bertemu kedua senior. Memasuki ruang pertemuan kecil itu, Xiao Hong membungkuk lembut kepada Mai dan Wei An, nadanya tidak rendah hati maupun sombong. "Ah Hong, kita semua keluarga, jangan terlalu formal di sana," kata Mai lembut kepada Xiao Hong. Di sisi lain, Xiao Hong tidak berkata apa-apa lagi. Ia hanya tersenyum tipis, lalu mengepalkan tinjunya pelan ke arah Wei An, lalu mencari tempat duduk acak. Di saat yang sama, Mai menoleh ke arah Xiao Hong dan Wei An. Ia tidak bersikap licik atau keras kepala di depan mereka. Sebaliknya, ia mengulurkan tangan, melepas mantel Flo, dan menggantungnya di gantungan baju di sampingnya. Kemudian, ia menuangkan secangkir teh panas mengepul untuk Flo. Ia merasa seperti istri yang berbudi luhur, memberi Flo cukup harga diri di depan orang luar. "Entahlah, apa yang membawa kepala daerah Xiao ke sini kali ini?" tanya Wei An dengan ramah, mengangkat tangan dan mengepalkan tinjunya dengan sopan. Ia memberi kesan bahwa ia memang orang yang baik hati. Senior Wei An juga bukan orang luar. Siapapun yang melihatnya akan mendapat bagian, kata Xiao Hong, lalu ia melemparkan pola sihir gambar langsung ke meja rapat, lalu mulai menyeruput teh hangat di sampingnya. Pola gambar ajaib ini diciptakan oleh Xia Anqi. Melihat benda ini, Mai dan Wei An saling berpandangan, lalu menatap Xiao Hong, dan akhirnya memfokuskan pandangan mereka pada pola sihir gambar tersebut. Lalu Wei An mengulurkan tangannya dan menggerakkannya. Sesaat kemudian, Mai dan Wei An dapat melihat dengan jelas gambaran kepulauan Twin Ham. Mereka melihat kedua pulau itu berada di dua kutub yang berbeda. Satu seperti neraka dengan lava yang bergulung-gulung, dan yang lainnya berada di tengah dinginnya musim dingin yang menusuk, tertutup es dan salju tebal. Pemandangan seperti ini jarang sekali terjadi, apalagi di Demon Star, bahkan di seluruh Tiger Universe. "Apa, tempat apa ini?" Melihat pemandangan ini, Mai tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Ekspresi Wei An di samping berubah sedikit. Itu sebuah pulau di tengah laut pedalaman Risjian. Alasan mengapa iklim laut pedalaman Risjian begitu buruk mungkin terkait dengan ini, jawab Xiao Hong. "Pusat laut Risjian, bagaimana mungkin kau bisa sampai di sana?" tanya Mai heran. "Kau akan segera tahu, dan sekarang, izinkan aku memberitahumu ideku," kata Xiao Hong, lalu meletakkan satu tangan di atas pola sihir gambar itu,
dan melalui kendali kekuatan, menyesuaikan pola sihir gambar itu dengan gambar berikutnya. Pulau berpunuk ganda itu dipenuhi oleh makhluk-makhluk seperti naga, masing-masing dengan taring terbuka dan cakar ganas. Ada banyak sekali makhluk naga di Kepulauan Twin Ham. Ide saya adalah membangun korps ksatria naga untuk Kabupaten Fenggu guna menggantikan angkatan udara kita. Tentu saja, jika senior Wei An tertarik, beliau juga dapat bergabung dengan rencana ini. Saya dapat memberikan dukungan teknis dan sebagian dukungan finansial. Tentu saja, sebagian besar dana dan personel akan Anda sediakan, lanjut Xiao Hong. Mendengar ini, ekspresi Mai dan Wei An sedikit berubah. Mereka tahu betul apa maksud korps ksatria naga ini. Mereka menantang kekuatan kendali udara kerajaan Gao Xiangzhenyi. Melihat serangkaian rencana di depan Xiao Hong, semuanya tampak sepenuhnya layak. Jika korps ksatria naga benar-benar dapat dibentuk, itu akan membawa perubahan kualitatif terhadap pengembangan Skyrim di masa mendatang. Jika teknologi ini benar-benar terwujud, tidak hanya akan terbatas pada makhluk roh tipe naga, tetapi makhluk roh lain mungkin juga bisa menggunakannya. Misalnya, makhluk roh tipe cas, daya hantamnya cukup kuat. Wei An berpikir sejenak lalu berkata, "Ya, benar, gunakan binatang roh, bukan pasukan mekanik berpola sihir." Setelah diingatkan Wei An, mata Xiao Hong berbinar dan ia menjawab bahwa ini ide yang bagus. Intinya, mudah untuk menangkap makhluk roh tipe naga itu, tapi tidak mudah untuk mengangkut benda sebesar itu kembali dan menjaganya tetap utuh. Kan kau tahu, cuaca di Laut Pedalaman Xia sangat buruk. Mai mengajukan keberatannya. Gampang, asal kakak iparku bisa menangkap mereka, sisanya akan diserahkan ke Caspian County. Kali ini, Caspian County hanya membantu. Xiao Hong tampak sangat murah hati saat itu, tetapi kemurahan hatinya ini terasa aneh di mata Mai dan Wei An. Seaneh apapun rencana itu, sudah jelas betapa dahsyatnya rencana yang diusulkan Xiao Hong. Jika rencana itu berhasil mencapai efek yang diharapkan, Provinsi Langit akan memiliki kekuatan untuk mengambil inisiatif melancarkan serangan. Yang lebih penting, mulai sekarang, kekuatan Kabupaten Fenggu dan Kabupaten Hongfeng, dua kabupaten dengan kekuatan militer yang relatif lemah, akan ditingkatkan pesat. Kebetulan Kabupaten Hongfeng memiliki gugusan gunung berapi kira, dan Kabupaten Fenggu memiliki hamparan es yang luas, yang dapat sepenuhnya mendukung kelangsungan hidup makhluk-makhluk ini. Mereka bahkan dapat ditetaskan dan didomestikasi secara artifisial di masa mendatang. Saya hanya tidak tahu berapa besar investasinya Wei An melanjutkan, jelas sangat antusias dengan usulan yang diajukan Xiao Hong. Mai, yang berdiri di sana, juga cukup tertarik. Setelah pertempuran di Sengshizu, Mai tahu betul pentingnya kekuatan militer. Bangunlah basis pengembangbiakan khusus untuk makhluk-makhluk berjenis naga, pilihlah prajurit yang cocok dari pasukan, dan berikan pelatihan yang sesuai. Intinya begitu, seharusnya mudah untuk menghitung berapa banyak yang harus diinvestasikan. Untuk biaya lainnya, Kabupaten Caspian dapat membantu meringankan bebannya, termasuk mengangkut kembali makhluk-makhluk berjenis naga yang ditangkap, kata Xiao Hong dengan ekspresi santai. Setelah mendengar apa yang dikatakan Xiao Hong, Mai dan Wei An tampaknya memiliki ide dalam benak mereka. Kapan kita akan menangkapnya? Mai dan Wei An bertanya kepada Xiao Hong hampir serempak. Tanpa disadari, setelah beberapa putaran percakapan, mereka seolah dipimpin oleh Xiao Hong, dan inisiatif sepenuhnya berada di tangan Xiao Hong. Sekitar seminggu kemudian, kau bisa datang ke Caspian County untuk menemuiku. Saat ini, yang perlu kau lakukan adalah memilih anggota Dragon Knight Corps dan membangun basis pembiakan terlebih dahulu. Selain itu, kakak ipar, bisakah kau membantuku membuat kelompok energi naga lainnya setelah memperkenalkan hal-hal utama? Xiao Hong berkata kepada Mai dengan nada lembut. Bagaimana mungkin Mai menolaknya namun, dia benar-benar tidak tahu apa yang ingin dilakukan Caspian County dengan begitu banyak bola energi naga energi. Untungnya, setiap kali Kabupaten Laut Kaspia mengirim orang ke sini, mereka akan membayar sejumlah besar uang untuk membeli grup energi naga energi, yang juga merupakan pendapatan besar bagi Kabupaten Fenggu. Setelah Mai selesai membuat bola energi naga energi, Xiao Hong mengambil bola energi itu dan mengedipkan mata pada Wei An. Keduanya pergi satu persatu, meninggalkan Flo dan Mai di ruang konferensi kecil itu. Aku masih tidak mengerti bagaimana Kabupaten Caspian bisa mengambil gambar sejelas itu di tengah laut pedalaman Risjian saat mereka tiba di pintu, Wei An berkata kepada Xiao Hong dengan nada lembut. Haha, tanpa rasa malu, pendapatan Kabupaten Caspian hampir beberapa kali lipat pendapatan kabupaten lain, dan investasi militer menyumbang sepertiga dari total pendapatan. Namun, yang dilihat senior Wei An hanya sekitar 100.000 pasukan.
Kemana perginya sisa uang itu dan apakah senior Wei An merasa bahwa pasokan bahan biologis akuatik di berbagai kabupaten semakin menipis, tanya Xiao Hong sambil tersenyum tenang. Di sisi lain, mata Wei An terbelalak mendengar ucapan Xiao Hong. Setelah diingatkan Xiao Hong, Wei An menyadari bahwa pendapatan Kabupaten Caspian yang hanya mengandalkan ekspor biji-bijian saja tak tertandingi oleh kabupaten lain. Baru-baru ini, Kabupaten Caspian juga menjual material binatang spiritual dalam jumlah besar, bahkan daging laut, del. Caspian County juga memiliki pengusaha terkaya, tetapi kemana perginya semua pajak dan investasi militer? Jelas, hanya ada satu kemungkinan, yaitu, Lehigh County telah menginvestasikan sebagian besar dananya dalam rencana rahasia yang sangat besar. Tapi apa sebenarnya rencana ini masih belum diketahui. Senior Wei An pasti bertanya-tanya di mana dana militer Kabupaten Lehigh yang sangat besar itu diinvestasikan. Jangan khawatir, kau akan tahu dalam seminggu. Tapi, sebelum itu, senior, bisakah kau membantuku membuka celah ruang? Aku ingin kembali, kata Xiao Hong kepada Wei An sambil tersenyum. Wei An menatap Xiao Hong dalam-dalam. Ia kini agak bingung dengan situasi Xiao Hong, tetapi ia tetap menuruti permintaan Xiao Hong dan melambaikan tangannya, membuka celah spasial untuk Xiao Hong. Bahkan, dari segi tingkat kekuatan kendali saja, Wei An bisa dibilang yang tertinggi di antara anggota Ksatria Pemakaman yang masih mampu bertarung, mencapai tingkat keempat pengendalian jiwa. Namun, ia biasanya sangat pendiam. Lagi pula, memerintah suatu daerah nampaknya tidak ada hubungan langsung dengan tingkat kemampuan mengemudi. Kalau tidak, Xiao Hong, seorang master mengemudi hebat tingkat kedua, tidak akan mempunyai peluang untuk berhasil. Wei An sendiri juga merupakan orang yang telah menguasai penerapan pola pertempuran unsur. Setelah itu, Xiao Hong hanya bertukar beberapa kata dengan Wei An, lalu membawa toples kristal berisi bola energi naga energi, menyeberangi celah angkasa, dan kembali ke kota Feigu. Demikian pula, Xiao Hong, yang kembali ke kota Feigu, tidak langsung bergegas ke tempat latihan, melainkan masuk ke kantor dan meminta Xia Anqi untuk membeli beberapa bahan. Kemudian, ia mulai menata alat-alat pembuat pola di atas meja dan meletakkannya di celah ruang. Mungkin malam hari ketika Xia Anqi akhirnya mengumpulkan semua bahan. Setelah mengambil materi yang diserahkan oleh Xia Anqi, Xiao Hongcai membawa materi tersebut dan mengikuti celah angkasa kembali ke tempat pelatihan Harrison. Mulai merancang perangkat pola kendali binatang roh. Xiao Hong sendiri tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang pola senjata seperti yang dia pahami tentang pola pertempuran, tetapi dia masih dapat dengan mudah membuat objek kecil yang tidak terlalu rumit. Bagi Xiao Hong, bagian yang agak sulit adalah struktur dan gaya perangkat pola yang dikendalikan binatang roh. Ketika memikirkan hal ini, orang yang paling ia rindukan adalah Mo Xi. Ia tidak tahu bagaimana keadaan orang itu sekarang. Saat ini, ide Xiao Hong untuk pengendali binatang roh adalah membuatnya sepenuhnya universal, yaitu dapat digunakan terlepas dari ukuran atau apakah kepalanya persegi atau datar, dan strukturnya harus sesederhana dan sepraktis mungkin. Setelah berjam-jam riset, Xiao Hong telah merancang pola pengendali makhluk roh secara menyeluruh, membuatnya mudah. Selama seseorang mencapai level 4 atau lebih, mereka dapat dengan mudah mengendalikannya. Mengenai strukturnya, Xiao Hong tiba-tiba mendapat inspirasi. Kecuali untuk area dengan pola ukiran, ia memilih untuk tidak menggunakan logam untuk material lainnya. Sebagai gantinya, ia menggunakan kulit binatang roh yang lebih fleksibel. Ia menambahkan gesper seperti ikat pinggang pada kulit tersebut, yang dapat menyesuaikan kekencangan secara otomatis. Hal ini membuatnya sangat mudah diproduksi, dan produksi massal dapat dilakukan dalam waktu singkat. Setelah menyelesaikan gambar desain, Xiao Hong membuangnya dan mulai berkonsentrasi membuat pola sihir kultivasi Yung Wang yang telah ditelitinya sebelumnya. Efek terbesar dari budidaya pola sihir semacam ini adalah meningkatkan daya tahan empedu binatang berbulu darah, sehingga khasiatnya lebih lama. Lagi pula, empedu binatang berbulu darah bukanlah bahan biasa yang bisa diperoleh. Binatang bulu darah adalah binatang super semesta yang mampu mengendalikan langit. Untuk saat ini, jangan bahas jumlahnya dulu. Bayangkan betapa sulitnya memburunya. Saat Xiao Hong menyiapkan lebih dari selusin botol cairan pola ajaib di depannya, Xiao Hong telah mengambil pola ajaib ekstraksi energi berukuran besar dan langsung memasukkannya ke dalam bola energi naga energi. Dalam sekejap, sambil menatap toples kristal itu lagi, bola naga energi yang tadinya stabil mulai bergejolak liar bagai badai, lalu semuanya terserap oleh pola sihir penghisap energi. Sesaat kemudian, Xiao Hong tanpa ragu langsung memasukkan bola naga energi itu ke dalam toples berisi cairan pola sihir. Melihat botol cairan berpola ajaib itu lagi,
di bawah pengaruh bola energi naga, seluruh isi botol cairan berpola ajaib itu langsung mendidih, dan kabut putih mengepul terus muncul. Aroma yang memikat pun menyertainya. Meskipun aroma ini tidak beracun, jika terhirup terlalu banyak, akan menyebabkan halusinasi. Karena itu, Xiao Hong hanya bisa menahan napas dan membuka jendela. Setelah mendidih selama sekitar 20 menit, melihat tangki penuh cairan pola ajaib, sebagian besar cairan telah menguap, hanya menyisakan sedikit zat yang sangat kental di dasar tangki. Inilah esensi dari seluruh tangki cairan pola ajaib, dan itulah yang diinginkan Xiao Hong. Xiao Hong tidak berani membuang waktu lagi dan segera mengeluarkan batu pemurnian hitam biasa. Ia menggunakan Soul Drain untuk mengukir pola di atasnya, lalu menyuntikkan cairan pola ajaib ke dalamnya. Xiao Hong baru menghasilkan pola sihir kultivasi Yung Wang pada pukul 2 tengah malam. Namun, jika pola sihir semacam itu dibawa ke alam semesta harimau, harganya pasti akan sangat tinggi. Dari segi biaya saja, harganya bahkan lebih tinggi daripada darah elang mahkota emas mutan. Demikian pula, setelah seharian bekerja keras, Xiao Hong telah benar-benar kehabisan tenaga, baik dari dalam maupun tenaga fisiknya. Setelah merapikan barang-barang di depannya, Xiao Hong langsung jatuh ke tempat tidur kayu sederhana dan tertidur. Dalam sekejap mata, 1 hari berlalu. Setelah bangun, Xiao Hong segera menggendong Yun Guang untuk berlatih pola sihir dan langsung menuju ke lantai 2. Setelah memasang pola sihir kultivasi Yung Wang pada bingkai kayu yang sangat sederhana, Xiao Hong duduk bersila di atas bantal dan segera mengaktifkan pola sihir kultivasi Yung Wang. Desir. Dalam sekejap, seberkas cahaya divergen langsung menyelimuti Xiao Hong yang sedang duduk bersila di atas bantal. Sinarnya berwarna hijau terang. Setelah beberapa saat, Xiao Hong dapat merasakan dengan jelas bahwa tenaga pendorong di tubuhnya berdetak cepat dan berada dalam kondisi yang sangat aktif. Meskipun tidak perlu melakukan mutasi pada Golden Crown Eagle Blood, efeknya masih cukup jelas. Setelah mengeluarkan pola sihir pengendali kekuatan pembakaran dan mengaktifkannya sekali lagi, Xiao Hong perlahan menutup matanya dan mulai berkonsentrasi berlatih mengendalikan kekuatan. Dengan bantuan kultivasi pola sihir Yung Wang, meskipun kultivasi Xiao Hong tidak segila mutan di Aoxue Mahkota Emas, kultivasi pola sihir Yung Wang masih dapat memberikan Xiao Hong peningkatan 3 hingga 5 kali lipat dalam kecepatan kultivasinya. Xiao Hong sangat puas dengan efeknya. Xiao Hong menghabiskan sepanjang pagi di ruangan yang tenang di lantai 2. Baru pada siang hari, ketika hanya tersisa 5.000 untai tenaga pendorong di tubuhnya, ia berhenti berlatih, mengemasi barang-barangnya, dan langsung bergegas ke pangkalan angkatan laut di Kabupaten Kaspian. Kini, Kementerian Perindustrian hampir pindah ke sana dan sedang melakukan penelitian dan pengembangan di berbagai aspek. Hampir setengah dari seluruh peneliti ilmiah di Caspian County terkonsentrasi di sana. Setibanya di dermaga nomor 1 pangkalan angkatan laut, Xiao Hong langsung menemui Flamingo dan menyerahkan gambar desain perangkat pola kendali makhluk roh. Tidak ada yang perlu dirahasiakan. Lagi pula, teknologi ini bisa dilihat di buku teks pembuatan pola Lord Aeron. Namun, teknologi ini memperkenalkan hubungan antara pola sihir dan saraf, dan bukan merupakan subjek penting. Namun kini, segalanya berbeda. Kemungkinan besar ia akan sepenuhnya menjungkirbalikkan status quo seluruh provinsi Skyrim dan memperkuat mata rantai terlemah di provinsi Skyrim mesin pola sihir. Flamingo tentu saja tahu tentang rencana Ksatria Naga Xiao Hong dan sudah mulai bersiap. Setelah melihat gambar desain Xiao Hong, ekspresi Flamingo berubah. Berdasarkan karya-karya Xiao Hong sebelumnya yang indah, gambar desain di depannya memang sangat sederhana strukturnya. Namun, sesaat kemudian, Flamingo mengerti maksud Xiao Hong. Kesederhanaan berarti dapat diproduksi dengan cepat dan dalam jumlah besar. Dan terkadang, struktur yang sederhana berarti keandalan dan biaya rendah. Setelah memahami hal ini, Flamingo tampak lega. Ia pun segera mengambil gambar desain dan memasuki area R dan D, menginstruksikan Qiwo dan yang lainnya untuk segera membuat sampel. Tak dapat dipungkiri, desain Xiao Hong sederhana dalam struktur dan dapat diproduksi dengan sangat cepat. Bahkan jika ini adalah sampel pertama yang dibuat, akan selesai dalam waktu setengah jam. Pola paduan mikron seukuran pelat, dengan sabuk kulit binatang roh yang kuat di kedua sisi dan kunci dengan panjang yang dapat disesuaikan, dan selesai sepenuhnya. Pada dasarnya, jika diproduksi massal, hanya dibutuhkan satu lini produksi, dan memproduksi ratusan unit per hari bukanlah masalah, dan itu sudah cukup. Sederhana, praktis, dan berbiaya rendah. Pada dasarnya, pengontrol makhluk roh semacam itu, tanpa memperhitungkan paduan mikron, hanya berharga sekitar 5 koin emas. Di kantor Flamingo, Xiao Hong menatap Flamingo dengan penuh hormat.
Ia meletakkan sampel pengendali binatang roh di mejanya. Xiao Hong mengambilnya dan mengamatinya lebih dekat. Bahkan benda sederhana seperti itu, buatan orang-orang Lord Daeron, tetap sangat halus. Tepi sabuknya sama sekali tidak kasar dan dipoles dengan sangat halus. Pola di bagian tengahnya juga sangat halus. Jelas ini adalah tradisi Lord Daeron yang konsisten, berjuang untuk mencapai keunggulan. Bagus sekali. Mulai hari ini, kita akan menemukan beberapa binatang roh, melakukan eksperimen terkait pada mereka, dan memodifikasi pola pada senjatanya. Setelah seminggu, kita akan memproduksi 100 binatang roh untuk sementara. Lalu, bagaimana produksi penguasa air? Tanya Xiao Hong. Water Overlord adalah kapal selam pengangkut berpola magis yang bahkan lebih besar setelah Hercules. Panjangnya 550 meter dan dapat mengangkut kargo, yang lebih dari 600 meter lebih panjang daripada Hercules. Satu-satunya kekurangannya adalah kecepatannya yang lambat. Namun, jika utamanya digunakan untuk transportasi, hal ini bukan masalah besar. Yang lebih penting, dalam waktu dekat, pangkalan angkatan laut tersebut akan mengembangkan dan memproduksi kapal selam serang strategis berbasis Underwater Overlord. Singkatnya, ini adalah platform peluncuran rudal berpola sihir yang dapat dipindahkan. Singkatnya, karena teknologi kapal selam berpola sihir sudah matang, sebaiknya diterapkan semaksimal mungkin. Setelah kelompok tempur kapal selam terbentuk, hampir seperempat wilayah bintang Ibel akan berada dalam jangkauan serangan kapal selam berpola sihir. Pada saat itu, inisiatif tidak akan sepenuhnya berada di tangan Gao Xiangzhenyi-guo. Seminggu kemudian, uji coba laut pertama penguasa air akan dilakukan di Kepulauan Double Ham. Xiao Hong hanya menjelaskan tugasnya, lalu dengan hati-hati meletakkan pengendali binatang roh di atas meja dan pergi. Faktanya, operasi pangkalan angkatan laut pada dasarnya telah terbentuk dan Xiao Hong tidak lagi perlu terlalu banyak campur tangan. Sekarang, Xiao Hong hanya perlu menginvestasikan teknologi baru yang telah ia teliti dari waktu ke waktu untuk menyuntikkan darah segar. Setelah meninggalkan pangkalan angkatan laut, Xiao Hong tidak berhenti sejenak dan kembali ke tempat pelatihan Harrison, menggunakan semua sisa tenaga di tubuhnya untuk melakukan pelatihan gila. Tujuannya adalah agar dapat dipromosikan ke tingkat ketiga Grandmaster sesegera mungkin. Salah satunya adalah mencoba membuka bagian dalam manik pola ajaib Cambrian untuk mengetahui apa yang tersegel di dalamnya, dan yang lainnya adalah memenuhi harapan Loris dan yang lainnya. Seminggu berlalu dalam sekejap mata. Setelah seminggu penuh berlatih, Xiao Hong telah menghabiskan seluruh pola sihir kultivasi Yun Guang. Selama periode ini, Xiao Hong juga secara khusus membuat pola sihir kultivasi Yuran untuk dirinya sendiri. Terlihat betapa kerasnya Xiao Hong berlatih minggu ini. Selama minggu ini, kekuatan pendorong internal Xiao Hong kembali meningkat secara signifikan. Kekuatan pendorong internalnya telah mencapai 24.138 saham. Dalam waktu kurang dari 1.000 saham, Xiao Hong akan sepenuhnya mencapai level ketiga dari master pendorong hebat. Ini adalah efek dari akumulasi harta karun langka. Tentu saja, efisiensi tinggi Yuran dalam mengolah pola sihir memainkan peran yang sangat penting dalam hal ini. Pagi-pagi sekali, Xiao Hong duduk bersila di atas bantal, menyaksikan Yun Guang berlatih pola sihir dan tak kuasa lagi bertahan. Sinar hijau muda itu sempat redup, lalu padam total. Xiao Hong berdiri sedikit dan menatap Yun Guang yang sedang berlatih pola sihir, dengan sedikit ketidakberdayaan di matanya. Lalu Xiao Hong duduk di lantai, membuka tas kain dan melihat apa yang ada di dalamnya: rumput hidrosol kering dan sebotol larutan ubur-ubur emas hitam. Rumput embun murni yang dikeringkan dengan udara memiliki efek menutrisi daya dorong, membuat daya dorong dalam tubuh lebih halus. Jarang ditemukan, tetapi tidak berpengaruh pada peningkatan daya dorong. Sedangkan untuk larutan ubur-ubur emas hitam, masih ada sedikit pengaruhnya dalam meningkatkan daya dorong, namun tidak terlalu signifikan. Tepat saat Xiao Hong menimbang dua benda yang tersisa di tangannya dan mencoba menemukan cara yang lebih baik untuk menggunakannya, pola sihir komunikasi yang baru saja dibuka Xiao Hong bergetar, dan orang yang meminta panggilan adalah Mai. Melihat nama Mai muncul di layar cahaya kecil pola sihir komunikasi, Xiao Hong tiba-tiba teringat bahwa periode 1 minggu yang disepakati telah tiba. Bisa dibilang, di tempat kultivasi yang sangat tenang dan tanpa gangguan, kita mudah lupa waktu, apalagi jika kita benar-benar tenggelam di dalamnya. Xiao Hong, Wei An, dan aku sudah di gedung kantormu di kota Feigu. Di mana kau sekarang? Mai angkat bicara tepat saat Xiao Hong tersambung. Nada suaranya penuh desakan, jelas menunjukkan ketidaksabarannya. Rencana Ksatria Naga yang disebutkan Xiao Hong sebelumnya merupakan godaan besar bagi Mai dan bahkan Wei An. Aku akan segera ke sana, jawab Xiao Hong,
lalu memasukkan dua barang yang tersisa di tangannya ke dalam tas kain, lalu menuruni tangga kayu. Setelah celah spasial yang dibuka flow menuju gedung kantor Gubernur Lehigh County, Xiao Hong dapat dengan jelas melihat Mai, mengenakan mantel bulu makhluk roh berwarna kuning pucat. Ia duduk di sofa, tampak seperti seorang wanita. Flo, di sisi lain, tetap seperti sosok kayu. Ia hampir melupakan istrinya, dan malah berulang kali terlibat dalam berbagai percakapan dengan Flamingo. Selama Xiao Hong tidak ada, ia menjadi bos Lehigh County. Adapun Wei An, dia masih terlihat sangat sopan, duduk tegak di sofa dengan secangkir teh di antara jari-jarinya. Melihat Xiao Hong muncul di pintu, Mai dan Wei An berdiri satu demi satu. Wali Kota Xiao, kami siap. Kira-kira apa rencanamu selanjutnya? Wei An mengalihkan pandangannya ke Xiao Hong dan berkata lembut. Ikut aku, kata Xiao Hong, lalu menatap Flo sekali lagi. Flo memahami tatapan Xiao Hong, mengangkat tangannya dan membuka celah ruang lagi. Saat Xiao Hong memimpin ketiga monster pengendali jiwa melewati celah angkasa, sesaat kemudian, yang tampak di hadapan Mai dan Wei An adalah garis pantai panjang laut pedalaman Risjian. Saat itu, Xiao Hong dan yang lainnya sedang berdiri di atas tebing. Melihat sekeliling, tidak ada tanda-tanda keanehan di sepanjang garis pantai. Tebing, pantai, dan air laut sama sekali tidak menunjukkan pergerakan. Beberapa burung laut bahkan mulai membangun sarang di tebing. Ini, apa-apaan ini? Nggak ada apa-apa. Bagaimana dengan persiapan yang kamu sebutkan tadi? Kamu nggak mau kita berenang ke tempat yang kamu sebutkan? Mai menatap pemandangan di depannya dan mau tidak mau sedikit mengernyit. Dia tampak kecewa. Hal yang sama terjadi di tepian, raut wajahnya dipenuhi kebingungan. Secara logika, Xiao Hong bukanlah tipe orang yang suka menyombongkan diri atau bertindak tanpa melakukan apapun. Tapi apa sebenarnya yang ingin ia lakukan dengan membawa mereka ke pesisir laut pedalaman Risjian? Tidak ada apa-apa yang terlihat. Ada satu hal yang perlu kita sepakati dulu. Apapun yang kita lihat nanti, kita akan melihatnya di sana saja dan tidak akan mempublikasikannya. Bisakah kita melakukannya? Xiao Hong menoleh sedikit dan bertanya pada Mai dan Wei An. Apa yang akan kita lihat selanjutnya? Apa itu batu-batu pecah? Mai menatap kakinya, membetulkan mantel bulunya, dan berkata dengan sedikit jijik. Kepala Xiao, tidak apa-apa, jangan khawatir. Wei An menjawab dengan sangat gembira, tetapi hatinya juga sedikit khawatir. Apa yang bisa kita lihat selanjutnya? Tidak ada apa-apa di sini. Setelah mendengar Wei An mengatakan ini dan melihat Mai mengangguk, Xiao Hong melambaikan tangan kepada Flo. Sesaat kemudian, ia menatap Flo lagi dan melihat bahwa ia telah sampai di sebuah batu besar. Dengan sekali tarikan tangannya, batu itu terbelah menjadi dua bagian, memperlihatkan sebuah tangga logam menuju ke bawah tanah. Di ujung tangga, terdapat cahaya terang. Melihat pemandangan ini, Mai dan Wei An saling berpandangan, dan samar-samar, mereka sepertinya merasakan sesuatu yang berbeda. Kemudian Xiao Hong memimpin, membawa Mai dan Wei An ke lorong menuju ruang bawah tanah. Karena bangunan-bangunan itu berada di atas tanah, mereka tampak relatif primitif. Sementara Flo meninggalkan mereka, ia mengulurkan tangannya dan menutup lorong itu. Setelah berjalan lebih dari 1 menit, Xiao Hong dan yang lainnya benar-benar berada di bawah permukaan laut. Melihat Mai, yang sebelumnya memasang ekspresi agak meremehkan, menatap keluar melalui jendela kaca kristal, raut wajahnya mulai berubah drastis bagai badai. Matanya yang berbentuk almond telah terbuka hampir membentuk lingkaran, bibir merahnya sedikit terbuka, dan langkahnya menjadi tidak stabil. Bahkan ekspresi Wei An yang biasanya tenang pun berubah drastis. Wajahnya sedikit memucat, dan matanya memancarkan keterkejutan yang tak berujung. Melihat ke bawah dari atas, kita dapat melihat platform manufaktur kapal selam yang luar biasa besar di luar kaca kristal. Lengan mekanik raksasa dan staf berseragam berbagai warna ada di mana-mana. Saat ini, dermaga nomor 1 sedang melubangi sepotong logam paduan mikron raksasa sedikit demi sedikit menggunakan sinar cahaya pemotong pola ajaib. Tepat di seberangnya, Anda dapat melihat anggota staf memegang dokumen berjalan di sekitar gedung yang sangat besar. Melihat sekeliling, tempat ini tampaknya telah berubah menjadi dunia bawah tanah yang besar. Ini, ya dewa, Mai tak kuasa menahan diri untuk mengucapkan kata-kata itu, matanya memancarkan kegembiraan sekaligus kengerian. Xiao, bagaimana kau melakukannya? Luar biasa. Wei An merasakan kulit kepalanya geli saat ini, dan bertanya pada Xiao Hong dengan terbata-bata. Benar saja, setelah hidup selama lebih dari 1000 tahun, Wei An telah melihat segalanya, tetapi sungguh luar biasa bahwa kompleks bangunan bawah tanah yang begitu besar dan modern dapat ada di segel Harrison.
Ada beberapa orang berbakat di bidang ini di antara pasukan tawananku. Selain itu, ada teknologi tradisional Lord Aeron dan dukungan finansial yang besar. Xiao Hong menjawab dengan tenang dan berjalan menuju kantor Flamingo. Segala sesuatu di sepanjang jalan sangat modern dan canggih, seolah-olah itu adalah pangkalan super bawah tanah pertama. Seraya satu demi satu gadget baru dan menarik muncul di hadapan Mai dan Wei An, ekspresi mereka terus berubah bagai slide. Mereka tak pernah menyangka bahwa di balik kemakmuran dan perkembangan Caspian County, terdapat rencana yang begitu besar dan mengerikan. Flo, kamu hebat. Ihai County punya rencana seperti itu, tapi kamu tidak mengungkapkannya sama sekali. Kamu benar-benar bungkam. Mary terkejut, melirik Flo, dan berkata dengan suara rendah. Ini rahasia, bagaimana kau bisa membicarakannya? Jawab Flo tanpa mengubah ekspresinya. Apa maksudmu bicara omong kosong? Siapa aku di matamu? Apa bisa disebut omong kosong kalau kau bicara begitu dalam hatimu? Siapa yang lebih penting, Xiao Hong atau aku? Mai mengerucutkan bibirnya dan berkata dengan ekspresi cemburu di wajahnya. Xiao Hong, kata Flo hampir tanpa berpikir. Ketika Mai mendengar ini, langkahnya terhenti sejenak, wajahnya berubah begitu marah hingga hampir berubah menjadi hijau, lalu ungu, seperti tong mesiu yang meledak tetapi dipadamkan. Oke, Flo, nanti aku selesaikan masalah ini denganmu. Aku akan mengingatnya untuk saat ini. Mary mengeluarkan beberapa patah kata dari sela-sela giginya. Di sisi lain, Flo masih tampak acuh tak acuh. Pada saat yang sama, Xiao Hong sudah tiba di kantor Flamingo, yang sudah lama menunggunya. Salam untuk 4 gubernur kabupaten. Melihat Xiao Hong dan yang lainnya masuk, Flamingo membungkuk sedikit. Ia tampak sangat bersemangat. Dibandingkan sebelumnya, ia tampak sangat energik. Tidak perlu sungkan-sungkan. Waktunya sudah hampir tiba. Apa kalian sudah siap? Xiao Hong melihat pola ajaib waktu dan berkata lembut. Semuanya sudah siap, kata Flamingo, memberi isyarat tolong kepada Xiao Hong dan yang lainnya, lalu langsung menuju lorong bawah tanah penghubung pangkalan angkatan laut. Lorong ini dapat mengarah ke berbagai dermaga, dan semuanya terhubung dengan ban berjalan berkecepatan tinggi. Saat Mai dan Wei An berjalan melewati lorong itu, mereka semakin ketakutan. Mereka tidak pernah membayangkan pangkalan angkatan laut bawah tanah ini akan sebesar ini. Ini hampir seperti dunia bawah tanah. Namun, ini baru awal dari keterkejutan Mai dan Wei An. Setelah Xiao Hong dan yang lainnya berjalan di jalur konveyor bawah tanah selama lebih dari 10 menit, mereka tiba di dermaga No. 5. Mai dan Wei An benar-benar membeku di tempat. Dermaga nomor 5 berukuran berkali-kali lipat lebih besar daripada dermaga lainnya. Di tengahnya, Water Overlord, yang memiliki panjang 550 meter dan lebar 100 meter, sedang melakukan pemindaian terakhir. Benda sebesar itu memberi orang kesan seperti pangkalan bawah air yang bisa dipindahkan. Melihatnya saja sudah akan memberi kesan yang kuat. Sungguh tidak dapat dipercaya bahwa Skyrim dapat memiliki hal seperti itu. Bagaimana kau melakukannya? Tanya Mai kaget. Wei An, yang berdiri di dekatnya, juga memasang ekspresi terkejut. Ini dibangun dengan uang dan teknologi. Xiao Hong menjawab dengan lembut, tunggu sebentar, kita akan bawa benda ini dan pergi ke Kepulauan Twin Ham. Pangkalan angkatan laut ini sepertinya sudah lama berdiri. Mengapa tidak ada pengungkapan sama sekali saat Gao Xiangzhen menyerang Yiguo beberapa waktu lalu? Mai bertanya dengan hati-hati kepada Xiao Hong. Apakah itu perlu? Xiao Hong bertanya balik. Sebenarnya, ketika negara bagian Shengxi menyerang negara bagian Chonggao, kapal selam berpola ajaib kami sudah ada. Selama terjadi kecelakaan di sana, kapal selam berpola ajaib kami akan meluncurkan rudal jarak jauh untuk memberikan dukungan. Flo berdiri di samping Mai dan berbisik. Mary tak kuasa menahan diri untuk mendengus setelah melihat Flo, kembali terlihat seperti putri kecil yang sombong. Ia masih merenungkan apa yang baru saja dikatakan Flo. Sebenarnya, aku tidak setuju untuk mengirim kapal selam berpola ajaib sebelumnya. Lagi pula, ini bukan saatnya untuk ketahuan. Namun, Flo khawatir sesuatu akan terjadi pada adik iparku, jadi dia bersikeras mengirim kapal selam berpola ajaib untuk diam-diam mendukung Kabupaten Fenggu. Dia bahkan sempat berselisih sedikit denganku karena hal ini. Kemudian, aku benar-benar tidak bisa membujuknya. Xiao Hong berdiri di samping, bicara omong kosong sambil tersenyum. Benarkah itu? Tanya Mary sambil menatap Flo dengan curiga. Di sisi lain, Xiao Hong mengangguk ke arah Mai dengan gerakan yang sangat rahasia, lalu mengedipkan mata beberapa kali pada Flo secara berurutan. Iya. Flo terbatuk 2 kali dan menjawab dengan gigi terkatup. Mai mendengus lagi, tapi kali ini suaranya jelas jauh lebih lembut.
Wei Yan, yang berdiri di dekatnya, menggelengkan kepalanya pelan, wajahnya dipenuhi rasa tak berdaya. Ia telah mengenal Flo dan Mai selama lebih dari 1000 tahun, hampir sejak Flo mendekati Mai, dan bahkan setelah pernikahan mereka. Keadaannya memang seperti ini, seperti cuaca di Laut Rizgan, yang selalu berubah. Tidak ada penantian yang berlebihan hanya sekitar setengah jam berlalu. Setelah pemeriksaan akhir selesai, lebih dari 100 awak kapal masuk. Xiao Hongcai, Mai, dan yang lainnya, bersama lebih dari 100 tahanan bersenjata lengkap, memasuki Water Overlord. Memasuki bagian dalam Water Overlord, Xiao Hong dan yang lainnya dengan mudah menyadari bahwa ruangan di sini jauh lebih luas daripada Longspin. Selain gudang-gudang besar, terdapat juga area istirahat khusus bagi para kru, dan suasananya pun cukup nyaman. Ketika mereka tiba di ruang komando penguasa air, Xiao Hong, Mai dan yang lainnya duduk langsung di sudut. Tak lama kemudian, setelah Water Overlord sepenuhnya aktif dan dipastikan beroperasi normal, gerbang logam paduan super besar di depannya perlahan terbuka. Semburan air deras langsung mengalir ke dalamnya. Ketika permukaan air sudah sama dengan permukaan laut, Underwater Overlord yang besar itu mengaktifkan 22 mesin pola sihir di bagian belakang, dan secara bertahap melewati gerbang besar itu, mengikuti saluran bawah air yang digali, langsung ke laut dalam, berlayar dengan mulus. Hampir pada saat Water Overlord memasuki wilayah laut dalam, 4 kapal Long Reach muncul di kiri dan kanan Water Overlord, menemani dan mengawalnya. Melalui jendela bidik, mereka melihat Long Reach yang dibuat dengan sangat baik muncul tanpa suara, dan sekilas kejutan melintas lagi di wajah Mai dan Wei Yan. Adegan ini seolah memberitahu mereka bahwa kekuatan bawah laut Caspian County telah mulai terbentuk. Setelah itu, Aquatic Overlord yang besar itu melanjutkan perjalanannya tanpa henti, menuju Kepulauan Twin Ham di tengah laut pedalaman Rizgan. Meskipun mereka bertemu banyak makhluk roh bawah air di sepanjang perjalanan, mereka akhirnya dibasmi secara diam-diam oleh keempat kapal Long Reach. Kemudian, mereka dimuat ke dalam gudang besar melalui lengan mekanis Water Overlord yang besar dan dapat diperpanjang, dan bahkan dibagi-bagi sedemikian rupa agar mudah disegel dan diawetkan. Dengan cara ini, setelah 6 jam berlayar dengan kecepatan penuh, Water Overlord secara bertahap muncul di dekat Kepulauan Double Ham. Melalui kolektor gambar yang tergantung di air, Xiao Hong, Mai, dan yang lainnya melihat pulau punuk ganda dengan begitu jelas untuk pertama kalinya. Pulau itu tampak sangat aneh. Bahkan ketika Xiao Hong dan yang lainnya sedang mengamati, seekor makhluk seperti naga berwarna biru muda terbang tepat di atas penguasa air besar milik Xiao Hong, menempel di permukaan air. Aku sudah menjelaskan situasi dasar gugusan pulau ini. Sekarang mari kita bagi tugas. Mary akan bertanggung jawab untuk memanggil makhluk roh tipe naga. Flo, Wei Yan, dan pasukan tawanan akan bertanggung jawab untuk melindungi keselamatan Mary. Ini pertama kalinya kita di sini. Untuk memastikan keamanan 100%, kita hanya akan beraktivitas di sekitar pulau-pulau ini. Bagaimana saran Xiao Hong? Tidak masalah. Seperti katamu, Wei Yan dan Mai menanggapi satu demi satu. Setelah itu, Xiao Hong tidak menunda terlalu lama. Ia berdiri dan berjalan keluar dari ruang komando bersama Mai dan yang lainnya. Pada saat yang sama, penguasa air juga bertindak sangat tepat waktu. Kapal selam raksasa itu perlahan-lahan muncul ke permukaan. Badan kapal selam raksasa itu tampak seperti pulau. Keempat punggungan panjang yang masih berada di bawah air selalu berjaga-jaga untuk melindungi keselamatan penguasa air di bawah air. Lebih dari 10 menit kemudian, palka di atas Underwater Overlord dibuka. Xiao Hong dan yang lainnya yang naik ke atas kapal selam sudah bisa mencium bau samar sulfur dioksida. Namun, bagi orang seperti Xiao Hong yang memiliki kekuatan kendali mendalam, ini bukan apa-apa. Gelombang kekuatan kendali yang dipancarkan tubuh dapat sepenuhnya memblokir zat-zat berbahaya ini. Saat itu, Xiao Hong dan yang lainnya dapat melihat dengan jelas situasi seluruh pulau. Di antara dua gunung besar, makhluk-makhluk naga berkerumun rapat, seperti lalat di samping daging busuk. Setelah berdiri di atas kapal selam dan mengamati sejenak, Xiao Hong menundukkan kepala dan melihat informasi di tangannya. Informasi ini merupakan informasi dasar tentang punuk ganda yang diperoleh Pangkalan Angkatan Laut minggu lalu. Terdapat tidak kurang dari 20 spesies makhluk naga di seluruh pulau, yang merupakan jumlah yang sangat besar. Kali ini, kita terutama bertanggung jawab untuk memburu makhluk roh bernapas naga yang disebut naga bersayap merah. Makhluk ini berukuran relatif kecil, memiliki kemampuan manuver udara yang baik, dan relatif jinak. Kita masih dalam tahap eksplorasi rencana Ksatria Naga. Naga bersayap merah relatif mudah dikendalikan, dan bahkan jika lepas kendali,
ia tidak akan menimbulkan ancaman apapun. Xiao Hong melihat informasi di tangannya, mengangkat kepalanya, dan berkata kepada semua orang. Pada saat yang sama, para anggota pasukan tawanan telah melilitkan pengendali binatang roh di bahu mereka dan bersiaga setiap saat. Begitu saja, setelah berdiskusi singkat dengan Mai dan yang lainnya, Xiao Hong mengendarai sayap ajaib dan dengan hati-hati menuntun Mai dan yang lainnya ke tepi pulau utama di kelompok pulau punuk ganda. Hampir ketika Xiao Hong mencapai tepi pulau, ia mendongak dan melihat seekor velociraptor hitam sepanjang 20 meter yang telah membuka mulutnya yang berdarah. Velociraptor itu kemudian menyemburkan bola api berwarna oranye kuning ke arah Xiao Hong, dan gelombang panas langsung menerpa wajahnya. Menghadapi pemandangan ini, Xiao Hong baru saja mengaktifkan cambrian, tetapi mendapati Wei An di belakangnya sudah bergerak lebih dulu, mengaktifkan semua pola pertempuran elemen yang ia kuasai. Dengan kelima jarinya terbuka, badai es meletus dari telapak tangan Wei An dalam sekejap, membentuk bola arus es yang dingin. Sebelum bola api ganas Velociraptor dapat terbentuk sepenuhnya, badai es telah memusnahkan bola api tersebut dan kemudian menyelimuti Velociraptor sepenuhnya. Ledakan. Hanya dalam sekejap mata, Velociraptor sepanjang 20 meter, dengan embun beku di sekujur tubuhnya, jatuh dari udara ke tanah dan hancur seperti patung es. Seluruh rangkaian gerakannya bersih dan rapi, lalu dia berdiri di depan Xiao Hong dengan sangat sadar. Ketika yang lain melihat Wei An mencoba keahliannya, mata mereka tak kuasa menahan diri untuk tidak bergerak sedikit. Jelas bahwa ia adalah orang terkuat di antara ksatria pemakaman yang masih aktif, dan ia mendapatkan gelar itu bukan tanpa alasan. Di sisi lain, Mai tak banyak bicara, ekspresinya tetap datar. Ia membetulkan mantel bulunya, lalu mendongak dan menatap langit di kejauhan. Di tengah kabut tebal, sosok-sosok makhluk roh berjenis naga muncul dan menghilang dari waktu ke waktu. Tak lama kemudian, mata Mai tertuju pada seekor naga bersayap merah dengan tubuh berwarna oranye kuning dan ujung sayap berwarna merah menyala. Panjangnya sekitar 11 atau 12 meter, dengan tubuh yang agak ramping. Ia terbang sangat ringan, bermulut tajam, dan terutama memakan sereal. Ia menatap naga bersayap merah itu lekat-lekat, lalu menatap Mai, yang sudah mengangkat lengannya pelan-pelan. Dalam sekejap, gelombang tenaga pendorong yang lambat melayang keluar dari telapak tangannya dengan jari-jarinya yang terjepit. Sesaat kemudian, naga bersayap merah yang terbang ringan di udara mulai memperlambat kecepatan terbangnya, dan mengunci pandangannya pada Mai yang cantik, lalu dengan ragu mendekati Mai. Pada saat yang sama, melihat Xiao Hong, Wei An, Flo dan yang lainnya, mata mereka semua menjadi waspada, mencegah kecelakaan yang bisa terjadi kapan saja. Kamu nggak perlu gugup begitu. Aku bisa merasakan dia berperilaku sangat baik. Mai tiba-tiba berbicara dengan suara yang begitu lembut. Segera setelah itu, naga bersayap merah mendekati Mai sedikit demi sedikit, dan dalam sekejap mata, ia tiba di depan Xiao Hong, kurang dari 5 meter jauhnya. Meskipun ini dianggap sebagai makhluk roh tipe naga yang lebih kecil di sini, ia tetaplah raksasa di hadapan Xiao Hong. Kamu boleh melanjutkan, tapi ingat untuk bersikap lembut, lanjut Mai lembut. Pada saat yang sama, sambil menatap Tinan, ia memegang pengendali binatang roh dan dengan hati-hati berputar di belakang naga bersayap merah. Kemudian, ia mengaktifkan pola sayap dan tiba-tiba sampai di kepala naga bersayap merah. Dalam beberapa detik, ia memasang pengendali binatang roh di kepala naga bersayap merah, lalu mengaktifkan pola pengendali binatang roh dan mengaturnya ke mode tidur. Saat berikutnya, naga bersayap merah itu mengedipkan kacamata besarnya, menarik kembali sayapnya, dan tertidur dengan tenang. Melihat pemandangan ini, Xiao Hong tak kuasa menahan napas lega, lalu melambaikan tangan kepada Flo. Flo mengerti dan mengeluarkan pola sihir jaring energi tingkat kelima yang dibuat Qiwo. Setelah mengaktifkannya, ia menembakkan jaring energi kuning raksasa langsung ke arah naga bersayap merah yang sedang tidur, membungkus naga bersayap merah dengan jaring tersebut, sehingga naga bersayap merah tersebut sepenuhnya terkendali. Saat naga bersayap merah telah sepenuhnya terkendali, Tinan, Scarface, dan pengemudi hebat lainnya menangkap naga bersayap merah dan meletakkannya di The Water Overlord. Pada saat yang sama, lengan mekanik berpola ajaib terentang lagi di lambung kapal, dengan hati-hati menempatkan naga bersayap merah yang sedang tidur ke dalam gudang raksasa. Di sisi lain, Xiao Hong dan kelompoknya hanya bertahan di tepi pulau selama sekitar 1 menit. Setelah merapikan sedikit, mereka dengan hati-hati mendekati pusat pulau sekitar beberapa ratus meter dan mulai mencari naga bersayap merah berikutnya atau naga api tahan suhu tinggi. Menurut rencana awal, 50 makhluk naga tahan dingin dan 50 makhluk naga tahan panas akan diserahkan masing-masing ke Kabupaten Fenggu dan Kabupaten Hongfeng,
kemudian ketiga kabupaten tersebut akan bersama-sama melakukan pengembangan eksplorasi rencana Ksatria Naga mereka. Dalam seminggu terakhir, kedua daerah masing-masing telah memilih kelompok pertama yang terdiri dari 100 Ksatria Naga, yang utamanya bertanggung jawab untuk menunggangi binatang roh. Mode pelatihannya sepenuhnya meniru Angkatan Udara, dan bahkan Ihai County sedang mengembangkan perlengkapan khusus untuk Ksatria Naga, serta pola pertempuran yang nyaman untuk digunakan di udara. Tepat saat Xiao Hong terus mendekati pulau utama Suang Tuofeng, sejumlah besar binatang roh tipe naga dari pulau itu tiba-tiba terbang, dan 7 atau 8 di antaranya menerkam ke arah Xiao Hong. Melihat situasi ini, Xiao Hong tahu betul bahwa tanpa ditemani 3 monster pengendali jiwa, bahkan jika pasukan tahanan yang diranisasi datang ke sini, itu akan berada dalam bahaya besar. Pada saat yang sama, hampir ketika 7 atau 8 makhluk roh berwujud naga dengan berbagai bentuk menerkam Xiao Hong, Wei An tiba-tiba merentangkan tangannya. Satu tangan adalah api merah, dan tangan lainnya adalah pusaran es biru muda. Ia mengangkat tangannya ke udara, dan 2 tornado melesat lurus ke langit, menciptakan gelombang di tengah kabut yang bergulung-gulung. Dalam sekejap mata, 7 atau 8 binatang roh tipe naga terbasmi seluruhnya, yang membuat Xiao Hong agak ketakutan. Senior Wei An, bersikaplah lembut, jangan membuat awan tebal di langit bergejolak. Kalau tidak, Gao Xiang Zhen Yiguo akan mudah menemukan kita dari luar atmosfer. Ini bukan provinsi Tianji, jadi lakukanlah sesuai kemampuanmu, kata Xiao Hong dengan suara rendah, takut Wei An akan kehilangan kendali dan menghancurkan semua yang ada di depannya, yang hanya akan membuang-buang waktu. Aku mengerti. Ekspresi Wei An tetap tenang dan dia mengangguk pelan ke arah Xiao Hong. Sementara itu, Mai mengabaikan pantai ekor dan mengunci makhluk roh tipe naga yang cocok. Ia menggunakan metode yang sama untuk menangkapnya lalu memindahkannya. Hanya dalam 1 jam, Mai, dengan menggunakan metode ini dan bantuan semua orang, telah menangkap lebih dari 20 makhluk roh berjenis naga. Semakin ia terbiasa dengan teknik ini, kecepatannya pun meningkat. Yang lebih penting, jumlah makhluk roh berjenis naga di sini terlalu banyak. Hanya tepian ekornya saja yang mengering, dan kini jumlahnya tidak kurang dari puluhan. Di sisi lain, Xiao Hong hanya berdiri diam. Ia kurang lebih menganggur. Tugas jaganya cukup baginya untuk menjaga pantai ekor dan flow, dan lebih dari 100 tahanan, termasuk Tinan, juga cukup untuk mengangkut mereka bolak-balik. Bahkan pemanenan sisa-sisa binatang roh tipe naga yang dibasmi oleh Wei An dilakukan oleh Master Wu. Dalam keputusasaan, Xiao Hong melihat sekeliling dan berjongkok di tanah. Ia mengambil segenggam pasir dan memeriksanya dengan saksama, mencoba memahami struktur tanah dan mencari tahu mengapa ada begitu banyak makhluk naga di sini. Xiao Hong mengeluarkan botol kristalisasi dan menuangkan tanah ke dalamnya. Ia lalu melihat ke atas dan ke sekeliling. Iklim di sini sungguh aneh. Xiao Hong dan kelompoknya kini berada tepat di tengah pulau. Kelembapan udaranya luar biasa tinggi. Hujan turun 3 kali dalam 1 jam, semuanya deras. Hujan datang dengan cepat dan pergi lebih cepat lagi. Udara yang bertiup dari timur bebas dari kelembapan dan panas, sementara udara dari barat sangat dingin. Selama arahnya sedikit berubah, suhu dapat turun dari lebih dari 30 derajat menjadi hanya 1 atau 2 derajat. Saat Xiao Hong melihat sekelilingnya, dia tak dapat menahan diri untuk mengeluarkan suara seperti itu, dan matanya bersinar dengan cahaya yang tak berujung. Karena Xiao Hong menemukan sesuatu yang berwarna kuning di bawah pohon aneh puluhan meter jauhnya. Ternyata itu jamur. Bagian atas jamur berbentuk payung itu memiliki bintik-bintik hijau dan memancarkan fluoresensi samar. Jamur motu, gumam Xiao Hong dalam hati, tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ada kilau samar di matanya. Tahukah Anda, jamur moduo ini merupakan bahan pembuat pola tingkat atas, nilainya tidak kalah dengan ukiran darah mahkota emas yang bermutasi, dan sangat langka. Dengan kata lain, jamur moduo ini hanya dapat tumbuh di lingkungan yang menyimpang seperti itu, dan kemungkinannya untuk tumbuh sangat kecil. Dengan pemahaman dan penemuan ini, Xiao Hong merasa sangat gembira. Namun, saat itu, Xiao Hong tidak terhanyut oleh kegembiraannya. Ia mengeluarkan pola sihir kecil untuk mendeteksi tidak ada makhluk roh besar di sekitarnya. Ia mengangkat kepalanya untuk memastikan tidak ada naga raksasa yang menyerbu ke arahnya di langit. Xiao Hong menggertakkan giginya, mengepakkan sayap sihirnya, dan dalam sekejap mata, ia bergegas ke depan jamur moduo. Pisau pendek Ruo Shui juga terhunus, dan otaknya mengingat tindakan pencegahan terhadap jamur moduo. Setelah jeda hanya sekitar 1 detik, Xiao Hong telah menggunakan belati Ruo Shui yang sangat tajam untuk langsung memotong tanah tempat jamur moduo tumbuh dan sepotong besar akar pohon.
Kemudian dia kembali ke belakang tepian ekor dengan seluruh jamur Moduo di tangannya, dan dengan cepat mengeluarkan toples kristal yang sebelumnya berisi bola energi naga energi dari celah angkasa, dengan hati-hati meletakkan jamur Moduo di dalamnya, dan menyegelnya. Dan tanaman jamur motu yang tingginya sekitar 30 cm cukup untuk digunakan Xiao Hong dalam jangka waktu tertentu. Efek jamur motu juga cukup hebat. Ketika dicampur dengan bahan-bahan yang meningkatkan daya dorong, efek peningkatan daya dorong akan meningkat. Ketika dicampur dengan obat-obatan yang meningkatkan kebugaran fisik, efeknya akan memperkuat tubuh. Ini dapat disebut sebagai bahan penguat universal. Bisa dibilang perjalanan Xiao Hong tidak sia-sia karena ia mendapatkan jamur motu tersebut. Sementara yang lain, meskipun melihat aksi Xiao Hong, mereka tidak terlalu memperhatikannya. Mereka hanya melihat Xiao Hong berjongkok di tanah sambil memainkan sesuatu. Setelah memilah jamur Moduo, Xiao Hong mulai melihat-lihat lagi untuk mencari harta karun langka. Saat itu, Xiao Hong merasa seperti seorang penjudi yang ingin menghasilkan lebih banyak uang setelah mengumpulkan banyak harta. Namun, Xiao Hong juga sangat bijaksana dan selalu mengutamakan keselamatan dalam pikirannya. Dengan cara ini, 7 jam berlalu dan hari sudah malam ketika semua 100 makhluk roh tipe naga berhasil ditangkap. Dengan bantuan 3 monster pengendali jiwa, semuanya tampak berjalan sangat lancar. Adapun Xiao Hong, ia juga menemukan banyak hal baik di sekitarnya. Tentu saja, yang terbaik adalah jamur Moduo, bahan langka. Melihat langit berangsur-angsur menjadi gelap, Xiao Hong dan kelompoknya tidak tinggal terlalu lama di pulau utama Suang Tuofeng, dan mundur kembali ke penguasa air dengan tertib. Setelah memastikan semua personel telah kembali dan tidak ada yang tertinggal, tubuh besar penguasa air perlahan tenggelam tanpa suara di dasar laut. Dalam sekejap, seluruh punuk ganda kembali ke wujud semula, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Adapun Xiao Hong yang kembali ke penguasa air, ia memasuki ruang terpisah dan mulai memilah-milah bahan berharga yang diperolehnya satu persatu. Sedangkan untuk jamur Moduo yang tersegel, Xiao Hong tidak memindahkannya lagi dan berencana untuk kembali dan mengurusnya dengan benar. Di sisi lain, Mai dan Wei An memasuki area gudang dan mulai memeriksa naga bersayap merah dan naga api yang ditangkap. Di antara mereka, 52 naga bersayap merah semuanya berasal dari Kabupaten Fenggu, dan 48 naga api berasal dari Kabupaten Hongfeng. Distribusinya pada dasarnya merata. Ini baru gelombang pertama. Jika berhasil, akan terus berkembang dan menguat. Misalnya, berbagai makhluk roh berjenis naga disandingkan satu sama lain. Naga bersayap merah yang berukuran kecil dan sangat lincah secara khusus digunakan untuk memperebutkan supremasi udara, sementara yang berukuran besar khusus digunakan untuk pengeboman udara. Selain itu, tujuannya adalah untuk mengembangkan kekuatan darat, seperti monster penyerang yang telah disebutkan sebelumnya, DCB. Bahkan pola sihir totem Master Wu dapat memiliki efek. 6 atau 7 jam berlalu, dan tepat pukul 4 pagi ketika penguasa air yang besar akhirnya perlahan berlabuh di pangkalan angkatan laut dan perlahan terhubung dengan saluran penghubung bawah air. Satu demi satu, naga bersayap merah dan naga api juga dipindahkan ke pangkalan angkatan laut. Mai dan Wei An, yang datang ke pantai, juga membuka celah ruang angkasa. Tempat ini tidak seperti laut pedalaman Lisjian. Tidak ada gangguan dari kilat dan guntur, dan tidak ada energi yang dimuntahkan oleh letusan gunung berapi. Di dalam provinsi langit, celah ruang angkasa dapat dibuka sesuka hati. Setelah itu, Mai dan Wei An dengan hati-hati mengangkut naga bersayap merah dan naga api masing-masing ke daerah mereka masing-masing dengan bantuan para prajurit. Adapun Xiao Hong, setelah tidur selama beberapa jam di Water Overlord, ia segera kembali ke tempat latihan istana dengan membawa bahan-bahan yang diperlukan. Ia meletakkan bahan-bahan yang ia temukan satu persatu di sudut ruangan. Jamur Moduo masih tersimpan rapi dan diletakkan di tengah-tengah bahan-bahan tersebut. Dia melihat bahan-bahan di depannya, lalu kerumput hidrosol di dalam tas kain, dan sebotol larutan ubur-ubur emas hitam. Dalam benaknya, ia terus berpikir tentang bagaimana menerapkannya pada praktiknya sendiri, untuk meningkatkan tingkat kekuatannya sendiri sesegera mungkin, atau untuk memperbaiki kekuatan dalam tubuhnya dan membuatnya lebih murni. Setelah berpikir selama 4 atau 5 jam, hingga langit mulai terang, Xiao Hong kembali mengambil pena dan kertas dan mulai menulis serta menggambar di atas kertas putih, berniat untuk melanjutkan merancang pola-pola ajaib dan pil pola untuk kultivasi. Kali ini, Xiao Hong masih berencana untuk mengambil pendekatan multi-cabang. Menjelang siang, Xiao Hongcai telah menyelesaikan gambar desain, termasuk pola ajaib untuk penempaan dan penanaman, dan pil pola penanaman yang disebut Hanhun. Setelah melihat daftar bahan-bahan di tangannya dan mencoret semua yang dimilikinya,
Xiao Hong menelepon Flow dan memintanya untuk membantunya membeli bahan-bahan tersebut. Tidak termasuk bahan-bahan yang dicoret, bahan-bahan yang tersisa dalam daftar sudah sangat umum. 560.